Suamiku tega meninggalkan putri kami menangis di pagi lebaran demi menggelar pesta mewah untuk pelakor dan anak haramnya. Mertuaku lebih memuja wanita itu dan menghinaku sebagai benalu berdaster lusuh. Kini ku cabut seluruh hartaku dan ku jadikan mereka gelandangan di hari kemenangan. Namaku Ratna, dan pada usia 34 tahun, aku adalah pewaris tunggal sekaligus komisaris utama Kusuma Jayaland, sebuah holding company raksasa yang memonopoli ratusan hektar tanah bernilai triliunan rupiah di ibu kota. Namun, jika kau melihatku pagi ini, aku hanyalah seorang wanita malang berbalut daster lusuh yang sedang memeluk putrinya yang menangis di sudut ruang tamu. Ironisnya, rumah megah tempatku berpijak ini adalah kandang emas, ciptaanku sendiri, di mana aku memilih menyamar sebagai perencana keuangan freelance bergaji UMR demi sebuah eksperimen konyol, menguji kesetiaan cinta seorang pria. Dimas Anggara, suamiku selama 6 tahun terakhir. Di mata publik, dan di matanya sendiri, dia adalah direktur operasional yang sukses, pria karir yang gagah dan pahlawan keluarga. Faktanya, dia hanyalah simbol status palsu, sebuah investasi buruk yang kumasukkan ke dalam jajaran direksi salah satu anak perusahaanku agar harga diri maskulinnya tidak terluka. Dia tidak sadar bahwa kursi empuknya, mobil mewahnya, hingga gaji bulanannya berada di bawah kendali mutlak hak veto milikku. Lalu ada Ibu Sumiati, mertuaku. Wanita dari pinggiran yang mendadak merasa menjadi nyonya besar berdarah biru sejak putranya naik jabatan. Topeng agamisnya di komunitas pengajian tak mampu menutupi sifat aslinya yang rakus. Dari mulutnya, aku hanyalah menantu kere, wanita kantoran rendahan yang tak becus melayani putra mahkotanya. Padahal, uang arisan mewahnya, perhiasan emas yang selalu ia pamerkan, hingga setiap butir beras yang ia kunyah, mengalir langsung dari sistem autodebat rekening pribadiku. Kebusukan mereka akhirnya menguap ke permukaan. Petunjuknya dimulai dari hal kecil. Wangi parfum murahan yang menempel di kerah kemeja Dimas, mutasi rekening yang tak bisa ia jelaskan, dan puncaknya adalah hari ini. Hari Raya Idul Fitri. Papa di mana? Ma? Kok papa jahat ninggalin Nara pas lebaran? Tangisan Nara, putri kecilku yang baru berusia 7 tahun, menyayat keheningan pagi. Air matanya membasahi baju kurung barunya yang berwarna putih bersih, kontras dengan kotornya kebohongan ayahnya. Papa sedang ada dinas luar kota darurat. Sayang, ada masalah proyek di lapangan yang harus diselesaikan. Bisikku, berbohong. Bukan untuk melindungi Dimas, tapi untuk menunda kehancuran dunia putriku sampai aku siap meratakannya dengan tanah. Sambil memeluk Nara, sebelah tanganku menggulir layar ponsel. Ada sebuah akun anonim yang lama ku pantau. Akun bodong milik Rani, mantan SPG mobil yang kini naik pangkat menjadi pelakor murahan peliharaan suamiku. Pagi ini, akun itu mengunggah sebuah video Instagram story yang membuat darahku membeku, lalu mendidih perlahan. Di layar itu, tampak konvo mobil Toyota Alphard, mobil operasional perusahaanku, memasuki pelataran rumah megah di sebuah desa. Di terasnya, berdiri Dimas dengan baju koko sutra, tersenyum bangga bak sultan yang kembali ke kerajaannya. Di sampingnya, Rani menggendong seorang balita laki-laki montok, hasil dari benih pengkhianatan yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Anak haram itu dipamerkan sebagai piala kemenangan. Dan yang paling membuatku muak, Ibu Sumiati ada di sana. Mertuaku itu duduk di kursi roda dengan kalung emas sebesar rantai kapal melingkar di lehernya, mencium pipi cucu haramnya dengan kasih sayang yang berlebihan. Mereka tertawa, merayakan lebaran sebagai keluarga baru yang sempurna. Mereka rela meninggalkan darah dagingnya sendiri menangis mencari ayahnya, demi menyembah ego dan pamer kekayaan di kampung halaman seorang parasit. Aku tidak menangis. Air mataku terlalu mahal untuk menangisi pria dungu yang tidak tahu berterima kasih. Aku menatap layar itu dengan perhitungan yang dingin, kalkulatif, dan tanpa ampun. Dimas benar-benar berpikir dia adalah penguasa dunia. Dia berpikir dia telah berhasil menipuku, istri malangnya yang hanya sibuk menghitung anggaran belanja dapur harian, menambal pakaian yang robek, dan mengurus tagihan listrik bulanan. Aku menatap sekeliling rumahku. Lampu kristal bohemia yang menggantung di langit-langit ruang tamu ini dibeli lunas atas nama PT Kusuma Jayaland, senilai ratusan juta rupiah. Marmer Italia yang dipijak kaki telanjang Nara adalah hasil dari dividen sahamku. Dimas sama sekali tidak memiliki apa-apa di sini. Dia hanya numpang hidup, menempel seperti benalu pada pohon beringin raksasa,
mengisap nutrisi diam-diam dan merasa dirinya tumbuh besar. Aku membimbing Nara menuju kamarnya. Nara, nonton kartun dulu ya. Sayang, Mama mau menelepon Paman Hermawan. Kita akan merayakan Lebaran yang jauh lebih menyenangkan. Aku melangkah menuju ruang kerjaku yang tersembunyi. Ruangan berlapis baja ini kedap suara dan dikunci dengan pemindai retina. Tempat di mana Dimas dilarang keras masuk dengan alasan privasi kerja freelance-ku. Disinilah identitas asliku bertahta. Aku duduk menatap 6 monitor yang berjajar rapi, membuka dashboard keuangan perusahaan dan menelusuri aliran dana dari divisi Dimas. Beberapa bulan ini aku telah mencurigai pembengkakan anggaran, proyek fiktif, di divisinya. Hari ini, semuanya masuk akal. Rumah megah di Kampung Rani itu, tentu saja bukan dibeli dari tabungan pribadinya. Gaji direktur bonekanya tidak akan cukup untuk melunasi cicilan halamannya. Dimas, dengan kebodohannya yang komikal, telah memanipulasi dana operasional proyek pembangunan apartemen, mengalirkannya melalui perusahaan cangkang, hingga menjadi wujud sertifikat rumah di Kampung Rani. Dia pikir dia pintar mengamankan masa depan peliharaan murahan itu. Tapi dia lupa memeriksa satu detail fatal. Perusahaan developer perumahan elit di Kampung Rani itu adalah anak perusahaan lapis ketiga dari Kusuma Jayalan. Secara legal, rumah mewah yang sedang ia gunakan untuk ajang pamer Lebaran itu adalah portofolio milikku. Sertifikat aslinya tersimpan di brankas anti-api di ruanganku. Tercetak tebal atas nama perusahaan, bukan atas nama Dimas, apalagi si wanita gila harta bernama Rani. Selamat, Dimas. Kau baru saja menggali kuburanmu sendiri dengan sendok emas. Bisikku mematikan. Aku meraih ponsel satelitku. Kutekan nomor Hermawan, pengacara korporat sekaligus tangan kananku yang paling kejam. Selamat Idul Fitri, Bu Ratna. Ada instruksi khusus di hari libur ini? Suara bariton Hermawan terdengar profesional. Waktunya telah tiba, Hermawan. Aku ingin kau menyiapkan dokumen likuidasi aset untuk anak perusahaan tempat Dimas bernaung. Mulai besok, aku ingin seluruh kewenangannya dicabut. Dimengerti? Akan langsung dilakukan penyitaan. Belum, jawabku, menyunggingkan senyum tipis yang tak mencapai mata. Biarkan dia menikmati opor ayamnya. Biarkan ibunya memamerkan perhiasan curian itu kepada warga desa. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tulang-tulang mereka saat terbanting ke aspal. Rencana yang sangat elegan, Bu. Siapkan draft gugatan perdata atas penggelapan dana. Kumpulkan bukti transfer ke rekening Rani. Suaraku menjadi bisikan mematikan. Aku akan memastikan pria itu tidak hanya keluar dari rumahku dengan tangan kosong dan pakaian di badan, tetapi membawa beban utang miliaran yang tak akan lunas seumur hidupnya, bahkan jika dia menjual ginjalnya. Aku memutus panggilan. Layar monitor menampilkan kurva keuntungan perusahaanku yang terus menanjak, berbanding terbalik dengan sisa waktu kebebasan suamiku. Kulihat kembali foto dari Instagram story itu. Sekumpulan sampah sejarah yang tidak sadar panggung kemewahan mereka memiliki pintu jebakan, dan jemariku tepat berada di atas tombol merahnya. Air mata Nara pagi ini adalah investasi emosional termahal mereka. Aku akan memastikan, ketika aku selesai, tidak ada satupun dari komplotan pengkhianat itu yang mampu membeli sebotol air tanpa mengemis. Mereka akan tahu rasanya membusuk di gubuk reyot, menghirup bau selokan, dan menyadari bahwa ratu yang sebenarnya selama ini tidur di sebelah mereka, menunggu waktu yang tepat untuk memotong leher mereka dalam diam. Pintu baja berlapis titanium itu berdesis pelan saat menutup di belakangku, mengunci dunia luar yang penuh kebohongan dan menyisakan kesunyian mutlak. Pemindai retina berkedip hijau mengonfirmasi otoritas absolutku di ruangan ini. Ruang kerjaku yang tersembunyi di balik dinding perpustakaan rumah ini selalu dijaga pada suhu 16 derajat Celcius. Udara dinginnya seketika mendinginkan darahku yang sempat memanas oleh tangisan Nara. Di ruangan inilah, jauh dari pandangan merendahkan suami dan mertuaku, aku bukan lagi seorang istri malang berbalut daster lusuh. Di ruangan ini, aku adalah arsitek dari setiap napas finansial yang mereka hirup. 6 layar monitor 32 inci melengkung di hadapanku menyala serentak, menampilkan deretan angka, grafik saham, dan dashboard akses perbankan tingkat dewa. Aku duduk di kursi kulit ergonomis, menyandarkan punggung sejenak sebelum jari-jariku mulai menari di atas keyboard. Waktunya melakukan audit forensik secara mandiri.
Aku tidak butuh tim akuntan untuk membedah kebodohan seorang pria yang merasa dirinya lebih pintar dari bos besarnya. Dimas Anggara, Direktur Operasional PT Cipta Graha, anak perusahaan lapis kedua dari Kusuma Jayaland. Dia selalu membual tentang seberapa penting posisinya, tentang bagaimana dia adalah pilar utama perusahaan. Aku mendengus pelan. Dia hanyalah sebuah sekrup kecil yang sengaja kupasang longgar untuk melihat seberapa jauh dia berani berkarat. Aku meretas masuk ke dalam database internal divisi operasional menggunakan akses super admin yang keberadaannya bahkan tidak diketahui oleh jajaran direksi lainnya. Mataku memindai laporan pengeluaran kuartal terakhir. Ada yang tidak beres pada proyek pembebasan lahan sektor timur. Proyek itu seharusnya memakan biaya standar, tetapi grafik pengeluarannya membengkak secara tidak wajar selama 4 bulan terakhir. Jemari kiriku menekan tombol pintas, memunculkan detail mutasi dari rekening proyek tersebut. Aku menyipitkan mata. Dimas membuat sebuah vendor cangkang bernama CV Abadi Sentosa. Vendor fiktif ini secara rutin menerbitkan invoice palsu untuk material bangunan yang tidak pernah ada. Aliran dananya disamarkan melalui 3 rekening transit berbeda sebelum akhirnya bermuara ke sebuah rekening bank swasta atas nama Rani Safitri. Angka-angka sialan itu terpampang jelas di layarku, seolah mengejek kesabaranku selama ini. Total dana yang digelapkan mencapai angka fantastis. 5.500.000.000 rupiah. 5,5 miliar rupiah. Uang itu tidak digunakan untuk memajukan perusahaan. Uang itu digunakan untuk memoles seorang pelakor murahan menjadi nyonya jadi-jadian. Aku menelusuri lebih dalam mutasi rekening si parasit itu. 850 juta rupiah ditarik tunai secara bertahap. Kemungkinan besar untuk membeli perhiasan norak yang membebani leher Ibu Sumiati dan biaya open house lebaran mereka yang menghebohkan kampung hari ini. Namun, yang paling membuatku tersenyum sinis adalah transaksi terbesar yang tercatat. Sebuah transfer tunggal senilai 4.200.000.000 rupiah ditujukan kepada rekening sebuah perusahaan developer properti di daerah Jawa Tengah dengan keterangan pelunasan unit rumah tipe Hook, Cluster Diamond. Bodoh. Sangat amat bodoh. Dimas begitu mabuk oleh ilusi kekuasaannya hingga dia tidak melakukan riset dasar. Perusahaan developer yang membangun perumahan elit di kampung halaman peliharaan suamiku itu bernama Gria Asri Persada. Apa yang Dimas tidak tahu, dan tidak akan pernah dia duga, adalah bahwa Gria Asri Persada telah diakuisisi secara penuh oleh Kusuma Jayaland 2 tahun yang lalu. Secara struktural dan legalitas, rumah megah yang sedang mereka gunakan untuk pamer kekayaan saat ini adalah portofolio milik perusahaanku sendiri. Dimas telah mencuri uangku untuk membeli rumah dari perusahaanku dan mendaftarkannya dengan perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, yang cacat hukum karena menggunakan dana hasil penggelapan korporat. Rumah itu bukanlah istana cinta mereka. Itu adalah sebuah aset beracun yang sertifikat aslinya masih tertidur manis di brankas kantor pusatku, menunggu perintahku untuk dibatalkan sepihak. Tiba-tiba, ponsel di atas mejaku bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak, mertua Benalu. Sebuah pesan suara masuk via WhatsApp. Aku meraih ponsel itu dan menekan tombol play. Suara melengking Ibu Sumiati, diiringi sayup-sayup musik dangdut dan tawa riuh kerabat di latar belakang, langsung mengotori udara steril ruang kerjaku. Ratna, kamu itu ya? Dibilangin suami lagi sibuk cari uang buat keluarga malah neror telepon terus. Harusnya kamu itu sadar diri. Lihat nih Rani. Pintar rawat diri, luas bawa badan, dan yang paling penting, ngasih ibu cucu laki-laki penerus nama keluarga. Enggak kayak kamu, perempuan kaku yang cuma bisa pakai daster lusuh di rumah, bisanya ngabisin beras suamiku. Kamu harusnya bersyukur Dimas yang baik hati itu masih mau nampung kamu numpang hidup. Sudah, jangan ganggu kami lagi kumpul keluarga besar. Klik. Pesan suara itu berakhir. Aku memutar ulang pesan suara itu sekali lagi. Bukan karena aku terluka, melainkan untuk meresapkan setiap suku kata hinaannya ke dalam pori-poriku. Aku memejamkan mata, membiarkan kebencian murni mengalir menjadi perhitungan matematis yang mematikan. Numpang hidup, bisikku pelan, mengulang kalimat wanita tua itu. Tawa dingin tanpa sadar lolos dari bibirku. Wanita tua renta itu sedang duduk di atas sofa seharga puluhan juta yang dibeli dari uangku. Dia memamerkan cucu haramnya yang biaya persalinannya dibayar dari darah perusahaanku. Dia merasa berada di puncak rantai makanan, padahal dia hanyalah seekor parasit buta yang sedang berpesta di atas daun yang akan segera kugunting dari tangkainya.
Dimas tidak akan mendapat belas kasihan. Aku tidak akan hanya memecatnya. Pemecatan terlalu manusiawi untuk seorang pengkhianat. Aku akan menjadikan seluruh capital gain yang dia banggakan sebagai senjata makan tuan. Aku akan memastikan seluruh fasilitas kreditnya terkunci. Dia akan masuk ke dalam blacklist BI sebelum matahari terbenam hari ini. Tidak akan ada satupun bank di Republik ini yang mau memberinya pinjaman, bahkan untuk membeli sebungkus nasi. Dan untuk Ibu Sumiati, oh, aku sudah menyiapkan panggung khusus untuknya. Dia sangat membanggakan status sosialnya, bukan? Aku ingin melihat seberapa tinggi dia bisa mengangkat dagunya ketika tim eksekutor menyeretnya keluar dari rumah mewah itu di depan semua kerabat desa yang sedang dia buat terkesan. Aku ingin melihatnya meratap, menyadari bahwa dia telah menukar menantu yang bisa memberinya dunia, dengan pelakor murahan yang akan menyeretnya kembali ke gubuk reot. Mereka pikir mereka sedang merayakan kemenangan. Mereka pikir mereka adalah sultan yang sesungguhnya. Mereka tidak sadar bahwa jam pasir mereka sudah habis. Aku menekan tombol enter pada keyboard, mengirimkan draft penyitaan darurat kepada tim legal. Besok, mereka tidak akan lagi menghirup aroma opor ayam yang lezat, melainkan bau selokan dari aspal jalanan tempat mereka pantas dibuang sebagai gelandangan yang paling hina. Permainan baru saja dimulai, Dimas. Dan sebagai bandar utamanya, kupastikan kau akan kalah telak hingga tidak tersisa harga diri sedikit pun dalam nadimu. Menangis adalah kemewahan bagi mereka yang lemah dan tidak punya kuasa. Bagiku, air mata sudah mengering tepat saat aku menekan tombol rekam pada pesan suara menjijikkan dari mertuaku itu. Udara dingin dari pendingin ruangan di ruang server tersembunyiku ini jauh lebih ramah daripada pelukan palsu yang diberikan Dimas selama 6 tahun terakhir. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulit, menatap deretan angka merah yang menjadi bukti pengkhianatan pria dungu itu. Pria itu mengira dia sedang bermain catur denganku, padahal dia bahkan tidak tahu bahwa aku adalah pemilik papannya. Di layar utama, berkas elektronik hasil audit forensik telah rampung sepenuhnya. Setiap mutasi yang mencurigakan, setiap invoice vendor material palsu, dan setiap sen yang mengalir ke rekening pelakor murahan itu kini terdokumentasi rapi dalam satu dokumen PDF berkekuatan hukum mutlak. Tanganku yang sedingin es meraih telepon kabel terenkripsi di atas meja. Aku memutar nomor internal, menelepon langsung ke ruang kerja Hermawan, Direktur Legal Kusuma Jayaland. Draftnya sudah di mejamu, Hermawan. Ucapku datar begitu nada sambung pertama diangkat. Sudah saya terima dan pelajari, Bu Ratna. Bukti penggelapan senilai 5.500.000.000 rupiah ini sangat solid. Transfer ke rekening pihak ketiga atas nama Rani Safitri dilakukan secara sistematis dan ceroboh. Kami bisa langsung mendaftarkan gugatan perdata dan laporan pidana penggelapan dalam jabatan pagi ini juga. Meskipun pengadilan sedang libur lebaran, saya punya jalur khusus untuk memasukkan dosier ini langsung ke meja penyidik kepolisian. Tahan laporan pidananya selama 48 jam. Perintahku. Mataku tak lepas dari foto profil Dimas di database kepegawaian. Aku tidak ingin dia ditangkap di tengah jalan raya secara acak. Aku ingin dia diusir dari panggung yang dia bangun sendiri di depan keluarga barunya. Tapi untuk urusan internal, eksekusi sekarang juga. Gunakan hak veto milikku selaku komisaris utama. Perintah Anda sangat jelas, Bu. Pemecatan tidak dengan hormat atas nama Dimas Anggara dari kursi Direktur Operasional Efektif per detik ini. Tidak ada pesangon, tidak ada pencairan dana pensiun. Seluruh fasilitas dan aset perusahaan yang melekat padanya akan ditarik paksa. Satu hal lagi, tambahku, suaraku menurun menjadi bisikan mematikan yang sanggup membekukan tulang. Pastikan namanya masuk ke dalam blacklist BI pada level kolektibilitas paling parah. Labeli dia dengan status fraudster korporat. Aku tidak ingin ada satupun bank, koperasi, atau bahkan pinjaman online ilegal yang sudi meminjamkan uang padanya, bahkan sekadar untuk membeli tiket bus kelas ekonomi. Selesai. Bu. Karir dan rekam jejak finansialnya sudah resmi mati hari ini. Aku memutuskan sambungan. Satu urat nadi Dimas telah terpotong. Tapi itu belum cukup. Aku ingin dia kehabisan darah secara perlahan, menyadari kematiannya tepat saat dia sedang tersenyum paling lebar di puncak kesombongannya. Aku beralih ke layar monitor kedua. Sistem perbankan premium milikku terkoneksi langsung dengan seluruh rekening joint account yang selama ini Dimas banggakan kepada teman-temannya. Di dompet kulit mahalnya saat ini, terdapat 3 kartu kredit platinum dengan limit gabungan mencapai 2 miliar rupiah. Dia merasa menjadi eksekutif papan atas setiap kali menggesek kartu itu.
Dia lupa bahwa penjamin utama, penandatangan garansi dari semua fasilitas itu adalah rekening penampung milik perusahaanku. Dengan ketukan presisi bak seorang sniper yang menarik pelatuk, aku mengaktifkan protokol pembekuan. Aku tidak hanya memblokir kartunya. Aku mengalihkan sistem pembayarannya ke mode auto debit paksa untuk memulihkan sebagian dana perusahaan yang dia curi. Dalam hitungan detik, saldo di rekening pribadinya yang berjumlah ratusan juta tersedot habis hingga menyentuh angka absolut. 0 rupiah. 0. Angka yang melambangkan sisa harga diri Dimas mulai detik ini. Aku membayangkan pria arogan itu mungkin sedang mengantre di kasir toko perhiasan di kampung sana, bersiap membelikan ibunya gelang emas tambahan untuk dipamerkan kepada tetangga. Betapa lucunya jika mesin EDC tiba-tiba menolak kartunya dengan status declined. Sayangnya, logikaku tahu dia sudah menarik banyak uang tunai sebelum libur lebaran. Dia masih punya sedikit napas buatan untuk mendanai pesta hari ini. Biarkan dia menghabiskan lembaran tunai terakhirnya untuk memberi makan ego ibunya. Monitor ketiga menampilkan data portofolio properti dari anak perusahaanku yang membawahi Gria Asri Persada. Aku membuka file perjanjian pengikatan jual-beli, TPJB, unit rumah tipe Hook yang dibeli Dimas. Namanya tercetak angku di sana, disandingkan dengan nama Rani Safitri. Betapa menggelikan. Pria dungu ini menggunakan uang curian untuk membeli aset dari orang yang dia curi. Aku mengirimkan instruksi tertulis secara elektronik kepada notaris internal perusahaan. Batalkan PPJB Unit 08A Cluster Diamond atas nama Dimas Anggara dan Rani Safitri. Alasan? Indikasi pencucian uang dan wan prestasi. Kembalikan status aset ke dalam inventaris holding secara penuh. Dalam sekejap mata, rumah mewah yang sedang mereka gunakan untuk open house lebaran itu berubah status secara hukum. Rumah itu bukan lagi istana cinta mereka. Rumah itu kini murni menjadi aset beracun bagi Dimas, dan sepenuhnya adalah properti pribadiku. Mereka sedang memotong ketupat di atas lantai marmerku, di bawah atapku, menggunakan uangku. Mereka hanyalah benalu menjijikkan yang sedang menari di dahan pohon yang sudah kutebang dari batangnya. Langkah terakhir. Aku membuka aplikasi pesan aman khusus internal Kusuma Jayalan dan menghubungi Kepala Divisi Keamanan Korporat, seorang mantan perwira pasukan khusus yang kini menjadi kepala tim eksekutor kepercayaanku. Siapkan tim unit reaksi cepat. Ketikku dengan ritme konstan. 3 mobil SUV hitam, 10 personel berseragam lapangan, dan 1 pengacara pendamping. Alamat target, Cluster Diamond, Kabupaten Karanganyar. Mereka sedang menggelar pesta besar di unit milik perusahaan. Berangkat siang ini. Kalian harus sudah standby di radius 1 km dari target sebelum besok pagi. Tunggu aba-aba dariku. Balasan datang dalam hitungan detik. Siap laksanakan, Nyonya Besar. Area target akan dibersihkan tanpa sisa. Aku menutup laptopku. Ruangan ini seketika kembali sunyi. Namun dadaku dipenuhi oleh kepuasan yang dingin dan absolut. Ibu Sumiati, kau menyebutku wanita kaku yang hanya bisa memakai daster lusuh dan menumpang hidup pada keringat anakmu? Kau mengagungkan pelakor murahan itu ke langit ketujuh karena dia memberimu cucu haram dan perhiasan emas hasil rampokan? Bersiaplah, Nyonya Sumiati yang terhormat. Sebentar lagi, perhiasan emasmu akan disita paksa oleh hukum. Cucu kebanggaanmu akan tumbuh tanpa masa depan. Dan anak laki-lakimu, Sultan, pujaanmu itu, akan menjadi sampah sejarah yang bahkan terlalu hina untuk dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kalian akan menyadari betapa kejamnya realitas saat ilusi kekuasaan kalian dicabut hingga ke akar-akarnya. Kalian akan diseret kembali ke gubuk reot tempat kalian pantas membusuk, menghirup bau selokan setiap malam, dan mengingat bahwa semua penderitaan tanpa akhir itu berawal karena kalian salah memilih orang untuk dihancurkan. Kalian membangun istana pasir yang megah, tanpa tahu bahwa aku adalah lautan pasang yang siap menyapunya bersih. Aku berdiri perlahan, merapikan lipatan dasterku, dan berjalan keluar dari ruang kendali. Waktunya kembali menjadi ibu yang sabar untuk Nara. Setidaknya sampai panggung opera berdarah ini resmi kubuka dan tirai penderitaan mereka dinaikkan. Aku menyeduh secangkir teh chamomile di dapur yang sepi, masih dalam balutan daster lusuh kebesaranku. Di lantai atas, Nara sudah tertidur pulas karena kelelahan menangis, menyisakan jejak air mata di pipi tembamnya yang membuat hatiku semakin membatu. Sambil menyesap teh hangat yang kontras dengan dinginnya perhitunganku, aku melangkah kembali ke ruang kerja rahasia dan membuka tablet berlapis enkripsi milik perusahaan. Layar seketika menampilkan wajah Pak Tirta,
Notaris senior yang telah mengabdi sejak era mendiang ayahku dan kini menjadi ujung tombak legalitas Kusuma Jaya Land. Beliau adalah maestro tanpa tanding dalam seni memanipulasi celah hukum korporasi demi mengamankan aset perusahaan dari jangkauan para pengkhianat. Selamat siang, Bu Ratna. Dokumen pembatalan perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, atas nama Dimas Anggara dan Rani Safitri sudah saya siapkan secara komprehensif di layar Anda. Sapa Pak Tirta dengan nada hormat yang kental. Mataku memindai deretan pasal dalam dokumen digital tersebut. Dimas, dengan segala kepicikan otaknya, mengira membeli rumah mewah secara bertahap menggunakan nama ganda adalah langkah jenius untuk menyembunyikan aset barunya. Dia lupa pada satu prinsip dasar hukum properti. Selama sertifikat hak milik, SHM, belum pecah dan PPJB masih berstatus mengikat dengan pihak developer, maka pemegang kekuasaan tertinggi secara absolut adalah pihak pengembang. Dan pengembang perumahan elit cluster Diamond itu adalah anak perusahaanku sendiri. Bagus sekali, Pak Tirta. Pastikan klausul pembatalan sepihak akibat indikasi pencucian uang dan fraud internal ditekankan secara maksimal. Dana miliaran yang sudah masuk dari rekening hasil penggelapan Dimas akan kita tahan sepenuhnya sebagai bagian dari pemulihan kerugian korporat. Perintahku dengan nada sedingin es. Sudah saya kunci rapat di setiap pasalnya, Bu. Secara de jure dan de facto, rumah megah di Karanganyar itu murni 100% kembali menjadi portofolio utama holding. Dimas dan pihak perempuan itu kini secara hukum berstatus sebagai penghuni liar alias penyusup kriminal di properti sah milik PT Kusuma Jaya Land. Kapan Ibu ingin mengeksekusinya? Besok pagi, tepat saat pelakor murahan itu sedang menggelar puncak acara open house-nya. Aku ingin mereka diusir sebagai gelandangan di depan mata semua orang yang hari ini memuja mereka. Aku membubuhkan tanda tangan digital di atas layar. Selesai. Selembar kertas digital itu baru saja merobohkan istana pasir Dimas hingga tak tersisa menjadi debu. Sambil menyandarkan punggung di kursi kulit mahal, aku membuka intelijen media sosial yang disiapkan tim IT. Akun Instagram Rani dan keluarganya menjadi tontonan utamaku siang ini. Di layar monitor beresolusi tinggi, tampak sebuah video live yang menampilkan kemeriahan lebaran di halaman rumah megah itu. Tenda-tenda pesta didirikan dengan mewah, menampilkan deretan hidangan catering yang harganya pasti fantastis. Dimas berdiri di tengah kerumunan warga desa dengan baju koko sutra seharga gaji bulananku yang ia anggap uang receh. Dia sedang membagikan amplop THR tebal kepada anak-anak desa. Tertawa lebar bak seorang pahlawan dermawan yang baru pulang dari medan perang kesuksesan. Di sudut teras, Ibu Sumiati sedang duduk di kursi kebesarannya bak seorang ratu. Dia sibuk memamerkan gelang emas keroncong yang bergemerincing berlebihan setiap kali dia menggerakkan tangannya. Dia sedang bercerita dengan suara lantang kepada ibu-ibu tetangga tentang betapa hebatnya Dimas, direktur besar di ibu kota, dan betapa beruntungnya dia memiliki menantu seperti Rani yang membawa hoki dan memberinya cucu laki-laki penerus keturunan. Mereka semua sedang mabuk kepayang. Mabuk oleh capital gain palsu yang dicuri langsung dari brankasku. Mereka tertawa, makan, dan berpesta di atas sebuah aset beracun yang sebentar lagi akan mencekik leher mereka hingga tak bisa bernapas. Tawa Ibu Sumiati yang melengking sombong itu akan segera berubah menjadi jeritan histeris saat dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor parasit yang akan segera dibuang ke tempat pembuangan akhir. Getaran ponsel di atas meja membuyarkan lamunanku. Nama, Dimas suamiku, tertera di layar. Aku mengatur napas, merendahkan intonasi suaraku menjadi nada seorang istri penurut yang malang, dan mengangkat panggilan itu. Halo, Mas, kamu kapan pulang? Nara dari tadi nanyain papanya terus. Ucapku dengan suara dibuat sedikit serak, seolah habis menangis meratapi nasib. Terdengar decakan kesal dari seberang sana, disusul suara bising musik dangdut yang memekakkan telinga. Ratna, kamu itu bisa nggak sih ngertiin posisi suami? Aku ini lagi dinas darurat. Ada masalah pembebasan lahan proyek yang harus aku urus langsung sama pejabat daerah sini. Kamu pikir gampang jadi direktur utama? Aku ini lagi kerja keras buat masa depan kalian berdua. Aku harus menggigit bibir bawahku dengan keras agar tidak tertawa mendengar kebohongannya yang murahan. Iya, Mas. Tapi ini kan lebaran. Nara sedih banget teman-temannya pada jalan-jalan sama ayahnya. Suruh anak itu diam dan jangan cengeng. Kamu juga. Jangan bisanya cuma nuntut. Ingat, uang belanja bulan ini jangan dihambur-hamburkan untuk hal tidak penting. Aku lagi banyak pending payment dari klien besar. Kamu harus hemat. Kalau perlu,
Pakai daster yang lama saja untuk lebaran. Nggak usah sok mau beli baju baru. Beruntung kamu masih numpang hidup sama aku. Bentak Dimas dengan arogansi yang sungguh menjijikkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah paku berkarat yang mengunci peti matinya sendiri. Dia sedang menasihatiku tentang berhemat, sementara tangannya menggunakan uang curian untuk membiayai pesta pora pelakor murahan di sana. Baik, Mas. Aku ngerti. Jawabku patuh, membiarkan egonya melambung setinggi langit tanpa curiga sedikit pun. Aku akan tunggu kamu pulang. Hati-hati di sana ya, Mas. Semoga urusan pembebasan lahannya cepat selesai. Ya udah. Aku tutup dulu. Banyak urusan penting sama relasi. Klik. Aku menatap layar ponsel yang telah gelap, lalu tersenyum dingin. Urusan pembebasan lahannya memang akan segera selesai, Dimas. Besok pagi, tim eksekutor elitku yang akan membebaskan lahan mewah itu dari keberadaan najis kalian berdua. Rasa muak yang selama bertahun-tahun kutahan kini berubah menjadi ketenangan yang memabukkan dan absolut. Semuanya telah terkunci rapat dalam genggamanku. Sertifikat rumah sudah kembali kepadaku secara sah. Surat gugatan perdata dan laporan kepolisian sudah berada di tangan Hermawan, menunggu detik eksekusi. Sistem autodebat telah menguras habis setiap rupiah yang dia miliki di bank. Mengubahnya menjadi pria miskin tanpa uang tunai di tengah desa yang akan segera membencinya. Mereka berani merusak kebahagiaan putriku di hari suci ini. Mereka berani menghinaku karena pakaian sederhanaku. Mereka tidak tahu bahwa di balik wanita pendiam ini, terdapat seorang algojo korporat yang siap mencabut seluruh akar kehidupan mereka tanpa belas kasihan. Mereka akan segera menjadi sampah sejarah yang harus belajar beradaptasi dengan bau selokan di gubuk reot pinggiran kota. Malam ini, biarkan si Benalu dan keluarganya tertidur lelap dalam ilusi kesombongan mereka. Besok, Fajar akan menyingsing dengan membawa neraka yang sebenarnya. Malam Idul Fitri yang seharusnya dipenuhi lantunan takbir yang menyejukkan hati, kini tergantikan oleh suara bising dangdut koplo yang memekakkan telinga dari speaker raksasa. Tentu saja, suara itu tidak berasal dari rumahku. Suara menjijikkan itu memancar langsung dari layar monitor 4K di ruang kerjaku. Dikirimkan secara real-time oleh 2 agen intelijen swasta yang telah kusebar di sekitar klaster Diamond, Kabupaten Karanganyar. Aku duduk bersila di atas kursi kebesaranku, masih mengenakan daster lusuh kebanggaan yang selalu menjadi bahan hinaan mertuaku. Daster ini adalah saksi bisu betapa sempurnanya penyamaranku selama 6 tahun terakhir. Sambil menyesap kopi hitam tanpa gula, sepahit nasib yang sedang kusiapkan untuk suamiku, mataku tak berkedip menatap pesta pora para pengkhianat itu. Di layar, tampak halaman depan unit tipe hook mewah itu disulap menjadi area perjamuan besar. Tenda putih berlapis kain satin emas menaungi puluhan meja bundar. Warga desa berlalu lalang, mengantre di gubuk-gubuk makanan catering mahal yang menyajikan hidangan dari daging sapi pilihan. Pesta syukuran lebaran sekaligus selamatan rumah baru. Begitu tulisan mencolok pada spanduk besar di depan gerbang. Rumah baru? Aku tertawa kecil hingga bahuku terguncang. Rumah itu adalah portofolio perusahaanku. Dibeli dengan uang hasil penggelapan yang kini telah terekam abadi dalam berkas audit forensik. Setiap butir nasi yang mereka kunyah malam ini adalah aset beracun yang akan membusukkan isi perut mereka saat tagihan hukumnya tiba. Kamera intelijenku melakukan zoom in ke area panggung utama. Di sana, berdirilah Dimas Anggara. Pria yang pagi tadi meninggalkanku dan putriku dengan alasan, dinas luar kota darurat. Malam ini, dia mengenakan jas semiformal bertahtakan pin emas palsu di kerahnya, merangkul pinggang Rani, sang pelakor murahan yang berdandan menor bak biduan ibu kota yang baru saja memenangkan lotre. Rani tersenyum penuh kemenangan, memamerkan gaun kaftan sutra dan set perhiasan berlian, yang aku yakin kualitasnya tidak lebih baik dari kaca spion, kepada setiap tamu yang menyalaminya. Di pelukannya, anak haram itu tertidur lelap, tidak sadar bahwa ayahnya sedang mengamankan masa depan yang gelap gulita untuknya. Mereka terlihat begitu sempurna. Sebuah keluarga sultan dari kota yang pulang kampung untuk menebar kekayaan. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Suara Dimas menggema melalui mikrofon. Terdengar parau karena terlalu banyak menelan ilusi kesombongan. Pesta ini adalah bentuk rasa syukur saya. Sebagai direktur operasional di ibu kota, sudah kewajiban saya untuk berbagi rezeki di kampung halaman istri saya tercinta, Rani. Semoga ke depannya, karir saya semakin menanjak dan bisnis saya semakin lancar. Tepuk tangan warga desa bergemuruh. Mereka memuja pria itu.
Mereka tidak tahu bahwa pria yang sedang berdiri di atas panggung itu secara de jure adalah seorang pengangguran. Pagi tadi, hak veto milikku telah mencabut jabatannya dengan tidak hormat. Dia bukan lagi direktur. Dia hanyalah seekor benalu tak bertuan yang sedang menunggu waktu untuk diseret ke meja hijau. Layar monitor kedua menampilkan rekaman dari sudut teras. Kamera menangkap sosok Ibu Sumiati. Ah, mertuaku yang terhormat. Sang parasit utama yang selalu merasa dirinya pantas duduk di singgasana. Dia sedang dikelilingi oleh ibu-ibu desa, memamerkan gelang keroncong emas yang melingkar penuh di kedua pergelangannya. Iya, ini belinya langsung di butik emas paling mahal di Jakarta. Kudengar suara cempreng Ibu Sumiati menembus mikrofon jarak jauh agenku. Dimas itu memang anak yang berbakti. Enggak kayak istri pertamanya yang pelit dan kaku itu. Bisanya cuma numpang hidup dan nyusahin anakku. Untung sekarang ada Rani, mantu kesayanganku yang bawa rezeki melimpah. Tanganku terkepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Hinaan itu tidak lagi menyakiti hatiku, melainkan menjadi bahan bakar beringas yang menyalakan mesin pembantaianku. Kau membanggakan rezeki anakmu, Ibu Sumiati. Besok, kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana seluruh capital gain palsu itu menguap menjadi abu. Kau akan tahu rasanya diusir dengan kasar, dilempar keluar dari properti sah milik wanita yang kau sebut menumpang hidup itu. Aku mengalihkan pandangan ke layar ketiga. Dashboard perbankanku menampilkan status terkini dari seluruh instrumen keuangan Dimas. Sistem autodebat pemulihan aset yang kuaktifkan sore tadi telah bekerja dengan sempurna. Saldo rekening utama, 0 rupiah. Saldo tabungan falas, 0 dolar. Limit kartu kredit platinum, terblokir permanen. Status slik OJK, kolektibilitas 5, macet total, indikasi fraud. Dimas Anggara telah resmi terdaftar dalam blacklist BI. Tidak akan ada satupun institusi keuangan di negara ini yang sudi menatap wajahnya. Uang tunai yang ada di dalam dompetnya malam ini adalah uang terakhir yang akan dia sentuh sebagai orang bebas. Begitu tumpukan uang tunai itu habis untuk membayar sisa tagihan catering dan organ tunggal besok pagi, dia akan secara harfiah menjadi gelandangan. Ponsel khusus operasionalku berkedip, menandakan satu pesan masuk dari kapten tim eksekutor. Target terkunci. 3 unit kendaraan taktis dan 12 personel berseragam telah mengamankan perimeter radius 500 meter dari klaster Diamond. Dokumen penyitaan dan surat pembatalan PPJB siap di tangan pengacara pendamping. Menunggu perintah eksekusi fajar, nyonya besar. Aku mengetik balasan dengan ritme konstan, dingin, dan tanpa ragu. Bagus. Biarkan mereka tidur malam ini dengan perut kenyang. Besok pagi, tepat pukul 8 saat mereka sedang bersiap membuka sesi kedua open house, dobrak masuk. Jangan beri ampun. Lakukan likuidasi aset secara fisik. Kosongkan rumah itu dan seret mereka keluar ke aspal jalan. Pesan terkirim. Keputusan telah dijatuhkan. Aku bangkit dari kursi, mematikan layar monitor utama yang masih menampilkan wajah tertawa Dimas dan Rani. Pesta syukuran mereka hanyalah tarian di atas ranjau darat yang telah kupasang dengan presisi matematis. Mereka merayakan kebohongan, merayakan pengkhianatan di atas tangisan putriku di pagi lebaran. Keadilan tidak pernah datang dari langit. Keadilan harus direbut, dirancang, dan dieksekusi dengan tangan besi. Mulai besok, tidak akan ada lagi senyum arogan, tidak ada lagi perhiasan emas, dan tidak ada lagi rumah mewah. Aku akan memastikan komplotan sampah sejarah itu merasakan dinginnya aspal jalanan. Dan ketika malam tiba, saat mereka meringkuk kedinginan tanpa sepeser pun uang di saku, mereka akan menyadari bahwa tempat yang paling pantas untuk mereka tinggali hanyalah gubuk reot yang dipenuhi oleh bau selokan. Tidurlah yang nyenyak malam ini, suamiku sayang. Karena esok hari, mimpimu akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Sebuah gugatan perdata bernilai miliaran sedang menantimu sebagai hadiah lebaran terindah dari istri malangmu ini. Fajar hari kedua lebaran menyingsing dengan warna jingga yang memantul angku di kaca jendela lantai 2 rumah megahku. Udara pagi masih menyisakan sisa embun, namun di dalam dadaku, hanya ada lahar dingin yang siap membumi hanguskan segala kebohongan yang telah dipelihara suamiku. Aku bangkit perlahan dari ranjang, memastikan tidak membangunkan Nara yang masih terlelap dengan jejak air mata kering di pipinya. Sambil merapikan daster lusuh yang melekat di tubuhku, seragam penyamaran sempurnaku, aku melangkah pasti menuju ruang kendali bawah tanah. Hari ini bukan sekadar perayaan kemenangan umat beragama, hari ini adalah hari penghakiman bagi para pengkhianat.
Begitu pemindai retina mendeteksi kehadiranku, deretan layar di ruang rahasia itu menyala serentak, menyambut ratu yang sesungguhnya. Laporan akhir dari tim audit forensik telah terkompilasi dalam satu ketukan jari. Aku menatap kurva finansial Dimas Anggara yang kini berbentuk garis datar layaknya monitor detak jantung pasien yang telah menemui ajalnya. Tepat pada pukul 001 dini hari tadi, algoritma autodebit yang kutanamkan di sistem perbankan utama telah menyapu bersih setiap remah rupiah yang tersisa di rekening tersembunyinya. Tidak ada lagi dana cadangan. Tidak ada lagi uang tunai untuk bersembunyi dari amarahku. Aku tersenyum sinis melihat notifikasi dari otoritas perbankan. Nama Dimas kini telah terpatri abadi dalam blacklist BI dengan label kredit macet kategori berat, indikasi fraud. Dia telah kehilangan segalanya semalam, tepat saat dia sedang tertidur lelap dalam pelukan sang pelakor murahan di atas kasur berlapis spray sutra yang dibeli dari hasil merampok perusahaanku. Layar utama menampilkan siaran langsung dari kamera pengintai intelijenku di kampung halaman Rani. Jam berkedip menunjukkan pukul 6.30 pagi. Suasana di teras rumah mewah itu sudah mulai sibuk. Kulihat Dimas, yang masih mengenakan celana pendek mahal dan kaos polo bermerek, sedang berhadapan dengan seorang pria parubaya yang kuketahui sebagai pemilik vendor catering dan sewa tenda. Pria itu menyodorkan nota tagihan pelunasan sisa acara open house hari kedua yang nilainya menyentuh angka 60 juta rupiah. Dengan gaya angkuh seorang bos besar yang tak tersentuh, Dimas menarik dompet kulitnya dan mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum. Dia menyodorkannya ke mesin EDC nirkabel yang dibawa oleh vendor tersebut. Wajahnya memancarkan arogansi murahan. 1 detik. 2 detik. Mesin itu mengeluarkan bunyi beep panjang yang melengking tak nyaman. Kertas truk kecil keluar dengan tulisan kapital berwarna merah yang langsung tertangkap oleh perbesaran lensa kameraku. Declined. Please contact your bank. Kening Dimas berkerut dalam. Dia tampak memarahi pria catering itu, menyalahkan sinyal desa yang buruk dan mesin yang murahan. Dengan jemari gemetar yang mulai kehilangan wibawa, dia mengeluarkan kartu kredit kedua dari bank yang berbeda. Kartu elit yang menjadi kebanggaannya. Digesek lagi. Hasilnya sama persis. Declined. Tawa dingin tanpa sadar lolos dari bibirku, menggema di ruangan kedap suara ini. Dimas Anggara, sang direktur palsu yang selalu memandang rendah istrinya yang kumal, ini, sedang berkeringat dingin di depan seorang tukang catering desa. Lewat peretasan mikrofon gawai agenku, aku bisa mendengar napasnya yang mulai memburu. Dia menarik ponsel terbarunya dengan kasar, membuka aplikasi mobile banking untuk melakukan transfer kilat. Aku menyandarkan punggung, menikmati pemandangan paling memuaskan abad ini. Saat Dimas melihat layar ponselnya, wajahnya seketika pucat pasi bak mayat yang baru diangkat dari ruang pendingin. Saldo yang kemarin sore masih memamerkan deretan angka ratusan juta, kini berubah menjadi sebaris angka nol mutlak. Dia mencoba merefresh aplikasinya berkali-kali, memukul pelan layar ponselnya seolah benda mati itu sedang mempermainkannya. Panik mulai menggerogoti kewarasannya. Aku melihatnya beralih mencoba mengakses email korporat dan portal finansial internal PT Cipta Graha. Berniat menggunakan dana taktis, seperti kebiasaan kotornya selama ini. Akses denied. User account terminated. Tulisan itu pasti terpampang nyata di layarnya sekarang. Melalui hak veto absolutku, identitas korporatnya telah kuhapus dari muka bumi. Dia bukan siapa-siapa lagi. Dia tidak memiliki wewenang untuk mencairkan uang sekecil apapun dari portofolio perusahaanku. Seluruh capital gain yang dia harapkan akan memperkaya dirinya dan wanita simpanannya kini telah menjadi ilusi yang menertawakannya dari kejauhan. Rumah megah tempatnya berdiri saat ini secara legalitas adalah murni aset beracun miliknya yang sertifikat aslinya sudah aman di brankasku. Sementara Dimas kebingungan menatap kehancurannya sendiri, sosok Ibu Sumiati melenggang keluar dari pintu utama sambil menguap lebar. Masih mengenakan piyama sutra dan gelang emas yang tak pernah dilepasnya. Sang parasit tua itu mendekati Dimas, menanyakan kapan sarapan catering mewah pesanan mereka akan disajikan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa putra kebanggaannya baru saja berubah menjadi orang paling miskin di radius puluhan kilometer. Kalian berdua, dan si benalu bernama Rani itu, telah salah memilih inang untuk numpang hidup. Kalian pikir kalian bisa terus memeras keringatku, menginjak harga diriku, dan merusak kebahagiaan putriku demi memenuhi hasrat serakah kalian? Kalian lupa bahwa pohon tempat kalian menempel ini memiliki racun yang bisa membunuh kalian dalam hitungan detik. Sebentar lagi, perhiasan emas yang menempel di tubuh rapuh Ibu Sumiati itu akan disita paksa.
Kalian akan dilempar keluar, menjadi gelandangan tanpa arah yang hanya pantas meringkuk di sebuah gubuk reot di sudut kota tergelap, ditemani bau selokan yang akan menjadi sisa parfum abadi kalian. Ponsel satelit di mejaku berdering pendek. Panggilan dari Hermawan. Lapor, Bu Ratna. Tim eksekutor sudah berada di posisi. 3 unit SUV hitam kami telah memblokir akses jalan utama menuju klaster Diamond. Dokumen penyitaan, surat pembatalan PPJB, draft gugatan perdata, dan perintah likuidasi aset secara fisik sudah berada di tangan tim legal kami. Perintah Anda? Suara Hermawan terdengar mantap dan tak kenal ampun. Aku menatap layar monitor untuk terakhir kalinya. Kulihat Rani ikut keluar ke teras, mengomel dengan suara nyaring pada Dimas karena urusan catering yang tak kunjung selesai dan tamu yang mulai berdatangan. 3 sampah sejarah itu sedang berkumpul di satu titik. Persis seperti target operasi yang telah masuk ke dalam radius tembak. Pintu keluar sudah kukunci rapat. Tidak ada celah hukum, tidak ada celah finansial yang tersisa bagi mereka. Ucapku dengan nada yang lebih dingin dari badai salju. Maju sekarang, Hermawan. Hancurkan pesta mereka. Ratakan harga diri mereka dengan aspal jalan. Aku ingin mereka diusir pagi ini juga, tanpa belas kasihan. Laksanakan, Nyonya Besar. Panggilan terputus. Di layar monitor, aku melihat iring-iringan 3 mobil hitam legam bermesin besar mulai merayap pelan, merobak kemeriahan pagi di gerbang perumahan, bagaikan malaikat maut yang datang menjemput nyawa kesombongan mereka. Jantungku berdetak dengan ritme kemenangan yang absolut. Air mata Nara kemarin pagi akan kubayar lunas dengan tangisan darah mereka hari ini. Pertunjukan utama baru saja dibuka, dan aku tak sabar melihat mereka hancur berkeping-keping. Di ruang kendali bawah tanahku yang bersuhu 16 derajat, aku duduk mengamati layar monitor dengan ketenangan seorang predator yang sedang melihat mangsanya digiring masuk ke dalam rumah potong. Pukul 8 pagi, matahari lebaran hari kedua bersinar terik di Kabupaten Karanganyar. Di layar live feed, pesta open house sesi kedua di rumah megah itu baru saja dimulai. Warga desa yang rakus akan makanan gratis dan hiburan norak kembali berkerumun. Alunan musik organ tunggal yang memekakan telinga kembali berdentum, mengiringi tawa palsu para pengkhianat. Dimas tampak memaksakan senyumnya. Pria itu terus menyeka keringat dingin di dahinya. Matanya liar melirik ponselnya setiap 5 detik. Pasti masih dihantui oleh teror saldo nol dan kartu kreditnya yang lumpuh total. Namun, demi menjaga ilusi capital gain murahan di depan warga desa, ia tetap berdiri tegak, berpura-pura menjadi sultan yang dermawan. Di sampingnya, Rani, sang pelakor murahan, memamerkan gaun barunya sambil menggendong anak haram mereka. Sesekali ia menempelkan kepalanya manja ke bahu Dimas. Sementara itu, Ibu Sumiati sedang sibuk membagikan sisa-sisa amplop THR berisi uang receh. Berbicara lantang memuji menantu barunya, meyakinkan semua orang bahwa kehidupannya kini 100% terbebas dari istri pertama putranya yang hanya bisa numpang hidup. Mereka semua adalah kumpulan parasit yang sedang berpesta di atas daun yang telah kubakar urat nadinya. Tepat pada pukul 8.15, gemuruh mesin V8 dari 3 unit SUV hitam legam merobek kemeriahan pagi di klaster Diamond. Mobil-mobil taktis berkaca gelap itu melaju tanpa ragu, menerobos masuk ke area perumahan, dan mengerem mendadak tepat di depan kanopi mewah rumah tersebut. Debu jalanan berterbangan, menyapu wajah-wajah terkejut para tamu undangan. Suasana seketika hening. Musik dangdut yang tadinya bergemuruh tiba-tiba tercekik mati ketika salah satu pria berbadan tegap berseragam serba hitam melangkah keluar dan mencabut paksa kabel sound system dari genset. Hei, apa-apaan ini? Siapa yang suruh kalian masuk dan matikan musiknya? Teriak Dimas. Ia melangkah maju dengan dada dibusungkan, mencoba menggunakan otoritas palsunya. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya direktur operasional. Ini rumah saya. Dari pintu SUV paling depan, Hermawan melangkah keluar. Ia mengenakan setelan jas bespoke abu-abu gelap yang harganya bisa untuk membeli nyawa seluruh penduduk desa ini. Di belakangnya, selusin pasukan eksekutor elit berbaris rapi, membentuk barikade yang mengisolasi keluarga pengkhianat itu dari para tamu yang mulai berbisik-bisik ketakutan. Direktur operasional? Hermawan tersenyum meremehkan. Suaranya baritonnya menggema tanpa perlu bantuan mikrofon. Koreksi, Saudara Dimas Anggara. Anda adalah mantan karyawan yang telah dipecat secara tidak hormat terhitung sejak kemarin pagi melalui hak veto absolut komisaris utama.
Anda saat ini berstatus sebagai pengangguran sekaligus tersangka utama tindak pidana penggelapan korporat. Wajah Dimas seketika memucat, seputih kertas HVS. Rahangnya jatuh. Seluruh warga desa yang tadinya memuja pria itu kini saling pandang dengan tatapan penuh tanda tanya. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu memfitnah anakku. Ibu Sumiati maju dengan langkah terseok-seok, menudingkan jari keriputnya yang dipenuhi gelang emas ke wajah Hermawan. Anakku ini orang kaya. Rumah ini miliknya. Berani kalian masuk tanpa izin? Aku laporkan polisi kalian semua. Rani ikut membeo, memeluk anak haramnya dengan wajah panik. Mas Dimas, usir mereka. Mereka pasti preman sewaan saingan bisnismu kan? Mas? Hermawan bahkan tidak sudi menatap kedua wanita itu. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berlogo Kusuma Jayaland dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kami tidak perlu izin untuk masuk ke properti sah kami sendiri. Tegas Hermawan, kata-katanya setajam silet. Sertifikat rumah ini, secara legal, sepenuhnya masuk dalam portofolio PT Kusuma Jayaland. Saudara Dimas membelinya menggunakan uang curian dari perusahaan. Karena itu, perjanjian pengikatan jual-beli telah dibatalkan. Rumah ini resmi menjadi aset beracun sitaan negara dan perusahaan. Kami datang untuk melakukan likuidasi aset secara fisik detik ini juga. Bohong. Ini tipuan. Raung Dimas, suaranya pecah dan bergetar hebat. Ia kehilangan seluruh kendalinya. Aku punya hak atas uang itu. Aku punya. Anda tidak punya apa-apa. Potong Hermawan telak. Rekening Anda sudah dikosongkan melalui sistem autodebit untuk pemulihan kerugian. Nama Anda sudah masuk blacklist BI level 5. Anda sudah tamat, Dimas. Hermawan memberi isyarat tangan. Salah satu staf legal maju, menyodorkan sebuah iPad Pro layar lebar yang telah terhubung melalui panggilan video terenkripsi langsung ke ruang kerjaku. Hermawan mengarahkan layar iPad itu tepat ke wajah Dimas, Ibu Sumiati, dan Rani yang kini bergetar ketakutan. Di layar itulah, aku muncul. Aku masih mengenakan daster lusuh bermotif bunga pudar kesayanganku. Rambutku kuikat asal-asalan. Tidak ada riasan di wajahku, namun mataku memancarkan arogansi dan kekejaman seorang ratu yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Halo, suamiku sayang. Selamat Lebaran. Sapaku dengan nada yang teramat sangat lembut, namun penuh racun. Dimas terhuyung mundur seolah baru saja disambar petir. Matanya membelalak hampir keluar dari sarangnya. Ratna? Apa maksudnya ini? Kenapa kamu ada di layar orang-orang ini? Kamu terlalu sibuk mengurusi selangkangan wanita lain hingga kamu tidak pernah repot-repot mencari tahu siapa pemilik perusahaan tempatmu bekerja. Ucapku dingin. Seluruh kemewahan yang kamu pamerkan hari ini, Dimas, adalah uang jajanku. Dan sekarang, waktu bermainmu sudah habis. Ibu Sumiati menjerit histeris. Ratna! Jadi ini ulahmu, perempuan gila. Kamu sengaja mau memiskinkan anakku? Dasar menantu durhaka. Diam, kau wanita tua rakus. Desisku. Suaraku tiba-tiba menggelegar dari speaker iPad itu, membungkam mulutnya seketika. Kau menyebutku benalu? Kau sangat memuja pelakor murahan di sebelahmu itu karena dia memberimu emas curian? Hari ini, kau akan melihat bagaimana rasanya dilucuti hingga ke tulang. Berkas audit forensik sudah lengkap. Gugatan perdata bernilai 5 miliar rupiah sudah didaftarkan atas nama anak kebanggaanmu ini. Aku menatap mata Dimas yang kini dipenuhi oleh air mata keputusasaan dan ketakutan absolut. Warga desa yang berkerumun kini terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Mencibir, Sultan palsu, yang baru saja terbongkar kedoknya. Kalian bertiga hanyalah sampah sejarah yang tidak tahu diri. Lanjutku. Membiarkan setiap suku kata menghujam jantung mereka. Pak Hermawan, usir mereka sekarang juga. Biarkan mereka menjadi gelandangan di aspal jalan. Jangan biarkan mereka membawa satu barang pun dari rumahku selain baju murahan yang menempel di badan mereka. Biarkan mereka mencari gubuk reot dan mencium bau selokan yang sesungguhnya. Layar iPad-ku matikan sepihak. Aku memutar kursiku, tersenyum puas menatap langit-langit ruanganku. Air mata putriku telah terbayar tunai. Kematian finansial mereka baru saja diresmikan di hadapan publik. Dan tidak ada satupun dewa yang bisa menolong mereka dari kejatuhan ini. Layar iPad yang dipegang Hermawan telah menggelap.
Tetapi gema suaraku yang menelanjangi kebusukan mereka masih mengiris udara panas di pelataran klaster diamond itu. Aku bersandar santai di kursi kulitku yang nyaman, menyilangkan kaki, dan membiarkan senyum asimetris terbentuk di bibirku. Melalui kamera pengawas dengan resolusi 4K yang terpasang di kerah jas salah satu agen intelijenku, aku bisa melihat dengan sangat jelas setiap kerutan keputusasaan di wajah Dimas Anggara. Pria yang setengah jam lalu berdiri bak dewa dengan segala capital gain palsunya, kini tampak seperti cacing yang kepanasan di atas aspal. Kebanggaannya telah menguap. Seluruh warga desa yang tadinya mengerumuni meja prasmanan, kini mundur teratur. Menjaga jarak seolah keluarga Dimas baru saja didiagnosis mengidap penyakit menular yang sangat mematikan. Bisik-bisik cibiran mulai terdengar dari kerumunan, mengoyak sisa-sisa ilusi kesombongan yang susah payah mereka bangun dari uang curian. Hermawan, sang algojo berjas rapi, tidak membuang waktu satu detik pun. Dia menoleh kepada komandan pasukan berseragam hitam di belakangnya. Laksanakan likuidasi aset secara menyeluruh. Sita semua properti yang terafiliasi dengan dana korporat. Kosongkan area sekarang juga. Pasukan eksekutor elitku bergerak serentak bak mesin presisi tinggi. 2 orang bertubuh kekar langsung mengapit Dimas. Pria dungu itu mencoba meronta, berteriak-teriak kalap menyebutkan pasal-pasal hukum yang bahkan tidak dia pahami sama sekali. Lepaskan aku. Kalian tidak berhak. Ini perampokan. Raung Dimas, wajahnya merah padam antara amarah dan rasa malu yang luar biasa menghancurkan egonya. Aku akan menuntut kalian. Aku direktur. Aku punya hak atas semua fasilitas ini. Hak Anda sudah hangus terbakar bersama kebodohan Anda sendiri, Saudara Dimas. Hak veto absolut komisaris utama telah membumi hanguskan eksistensi Anda tanpa sisa. Potong Hermawan tajam dan mematikan. Jam tangan Rolex Daytona di pergelangan tangan Anda, kunci mobil Alphard di saku Anda, hingga ponsel keluaran terbaru yang Anda genggam, semuanya tercatat jelas sebagai inventaris PT Cipta Graha. Anda membelinya dengan dana operasional proyek. Lu cuti. Dalam hitungan detik, jam tangan mewah dan ponsel Dimas dirampas paksa. Kunci mobil Alphard berpindah tangan. Dimas yang tadinya garang kini tertunduk lemas, bahunya merosot saat menyadari bahwa ancamanku bukanlah gertakan sambal semata. Dia telah dimiskinkan hingga ke sel-sel darahnya berkat algoritma autodebit yang menyedot habis isi perut rekeningnya semalam. Status blacklist BI yang menjerat lehernya memastikan bahwa pria ini bahkan tidak akan bisa mengkredit sebuah motor bekas sekalipun untuk kabur dari desa ini. Di sudut teras, drama yang jauh lebih memuaskan sedang berlangsung. Ibu Sumiati, sang parasit tua yang selama bertahun-tahun merendahkanku dengan mulut berbisanya, kini terduduk di lantai marmer sambil menangis histeris. Seorang staf pengamanan wanita profesional mendekatinya dengan wajah datar tanpa simpati setitik pun. Maaf, Ibu. Berdasarkan berkas audit forensik perusahaan kami, seluruh perhiasan emas yang Anda kenakan saat ini dibeli dari penarikan tunai rekening pihak ketiga atas nama Rani Safitri. Dana tersebut bersumber langsung dari aliran uang penggelapan korporat bernilai 5.500.000.000 rupiah. Kami harus menyitanya secara paksa sebagai barang bukti jaminan, ucap petugas wanita itu tegas. Tidak, Aa. Ini emasku. Ini hadiah dari anakku tersayang. Ibu Sumiati menjerit melengking, memeluk lengannya sendiri, mencoba melindungi rentetan gelang keroncong emas yang selama ini dia agungkan. Tolong kami. Ini perampokan. Warga, tolong aku. Namun, tak ada satupun warga desa yang sudi melangkah maju. Mereka hanya merekam kejadian memalukan itu dengan ponsel masing-masing, menikmati tontonan kejatuhan, sultan palsu, yang tadinya begitu sombong memamerkan kekayaannya. Beberapa ibu-ibu tetangga bahkan terdengar tertawa sinis, berbisik keras tentang azab dan karma yang datang instan. Petugas keamanan wanita itu tidak peduli dengan jeritan Sumiati. Dengan paksaan legal yang terukur, gelang, kalung, dan cincin emas itu dilucuti paksa dari tubuh rentanya, lalu dimasukkan ke dalam kantong bukti evidence bag transparan. Melihat mertuanya ditelanjangi hartanya di depan umum, Rani, si pelakor murahan itu, panik bukan kepalang. Insting bertahan hidupnya yang licik langsung bekerja. Dia mencoba berlari menyelinap ke dalam rumah, berniat menyelamatkan tas-tas Hermes tiruan dan Chanel miliknya yang tertinggal di kamar utama. Namun, dua pria berbadan tegap langsung memblokir pintu utama rumah, menyilangkan tangan di depan dada bagai tembok beton tak tertembus. Anda dilarang masuk ke dalam portofolio properti kami, Nyonya,
ucap salah satu penjaga dengan suara berat. Properti ini adalah aset beracun yang telah disegel secara hukum oleh negara. Tapi barang-barangku ada di dalam. Baju-bajuku yang mahal. Susu anakku. Jerit Rani. Air mata merusak riasan menor di wajahnya hingga luntur menghitam. Dia menoleh menatap Dimas dengan tatapan penuh kebencian dan jijik. Mas Dimas, lakukan sesuatu. Kamu bilang kamu bos besar yang kaya raya. Kenapa kita jadi gembel begini? Dimas hanya bisa menunduk. Tak berani menatap mata wanita yang demi dirinya ia rela menghancurkan putri dan keluarga sahnya. Dia adalah benalu layu yang telah secara resmi diputus dan dibuang dari pohon inangnya. Aku menyandarkan daguku di atas telapak tangan, menatap layar monitor dengan mata memicing tajam. Kain usang yang kukenakan, sebuah daster lusuh yang selalu dihina Ibu Sumiati, kini terasa seperti jubah sutra kebesaran seorang permaisuri yang tak terkalahkan. Mereka selama ini mengagungkan kemewahan duniawi, menghina istri sah yang mereka pikir bodoh dan hanya bisa numpang hidup. Sekarang, aku memaksa mereka menelan bulat-bulat muntahan kesombongan dan penderitaan mereka sendiri. Seret mereka keluar dari batas pagar properti sekarang juga. Kunci gerbang utama, suara bariton Hermawan kembali menggema, memberikan instruksi final pada operasi pembantaian harga diri ini. Tidak ada kompromi. Tidak ada negosiasi. Dimas, Rani, dan Ibu Sumiati digiring kasar oleh pasukan pengamanan keluar dari pelataran rumah mewah itu. Mereka berjalan gontai, melewati sisa-sisa tenda pesta mewah dan makanan catering yang belum sempat tersentuh oleh warga. Sepatu kulit mahal Dimas terseret pasrah di atas aspal jalanan desa yang panas. Mereka diusir dari panggung sandiwara yang mereka bangun sendiri. Murni hanya dengan pakaian yang menempel di badan, disaksikan oleh ratusan pasang mata yang mencemooh penuh kehinaan. Pintu gerbang besi perumahan elit yang menjulang tinggi itu ditutup rapat dengan suara dentangan logam yang memekakkan telinga, disusul lilitan rantai baja dan gembok besar. Di luar pagar, 3 manusia pengkhianat itu berdiri mematung di pinggir jalan raya di bawah terik matahari lebaran hari kedua. Draft berkas gugatan perdata bernilai 5 miliar rupiah kini berada di saku Hermawan, siap menjerat leher Dimas kapanpun pria itu mencoba bernapas. Usaha yang tentu saja akan sangat sia-sia, karena sang direktur boneka itu sudah resmi menjadi gelandangan tanpa alamat tetap mulai detik ini juga. Layar monitorku tutup perlahan. Aku tidak perlu lagi melihat kelanjutan tangisan mereka yang menyedihkan. Kehancuran finansial dan sosial komplotan pengkhianat itu telah paripurna. Mereka yang tadinya bermimpi menjadi raja dan ratu, kini harus bersiap menghadapi realitas kejam kehidupan jalanan berdebu. Sebentar lagi, aroma opor ayam daging pilihan dari catering mahal itu akan terlupakan, tergantikan secara permanen oleh bau selokan yang menyengat dari sebuah gubuk reot pinggiran kota. Mereka telah resmi menjadi sampah sejarah di dalam lembar kehidupanku. Dan aku, sang ratu arsitek pembalasan, akhirnya bisa bernapas dengan sangat melegakan. Gema dentangan gerbang besi setinggi 3 meter yang ditutup paksa oleh tim eksekutor elitku masih berdenging di telinga. Ditransmisikan secara sempurna melalui pelantang suara di ruang kerjaku. Di layar monitor beresolusi tinggi, pemandangan yang tersaji adalah sebuah mahakarya kehancuran. Di luar pagar klaster Diamond, di bawah terik matahari siang hari kedua lebaran, 3 manusia yang beberapa jam lalu merasa sebagai penguasa dunia kini berdiri mematung di atas aspal panas. Mereka telah resmi diusir dari portofolio propertiku, dibuang bagaikan kotoran yang menyumbat saluran air. Warga desa yang tadinya mengerumuni meja prasmanan dan memuja-muja sang Sultan, kini berbalik menjadi hakim jalanan yang tak kenal ampun. Ponsel-ponsel pintar masih teracung, merekam setiap detik kejatuhan Dimas Anggara. Tidak ada lagi sapaan hormat. Tidak ada lagi senyum segan. Yang tersisa hanyalah tatapan jijik dan bisik-bisik kasar yang menguliti harga diri mereka hidup-hidup. Penderitaan mereka belum selesai. Pria parubaya pemilik vendor catering dan organ tunggal, yang sejak pagi menagih pelunasan, kini menerobos kerumunan warga dan mencengkeram kerah kemeja polo mahal Dimas. Mana uang pelunasan 60 juta saya? Hah? Katanya direktur besar. Katanya orang kaya. Bayar sekarang atau saya lapor polisi. Teriak pria itu. Urat lehernya menonjol menahan amarah karena merasa ditipu mentah-mentah. Dimas, pria yang dulu selalu membanggakan capital gain palsunya di hadapanku, kini hanya bisa gemetar ketakutan. Sabar, Pak. ATM saya sedang bermasalah. Kartu saya diblokir istri saya. Tolong beri saya waktu 1 hari saja. 1 hari kepalamu.
Mesin EDC, saya bilang kartu kamu ditolak karena masuk blacklist BI. Kamu ini penipu. Gembel. Bayar sekarang. Pria catering itu mendorong tubuh Dimas hingga pria yang dulu kusebut suami itu terjengkang jatuh ke tanah berdebu. Aku tersenyum dingin dari balik layarku. Dimas tidak tahu bahwa bukan hanya kartunya yang diblokir. Algoritma autodebit yang kuaktifkan semalam telah memastikan bahwa dia tidak memiliki sepeser pun uang tunai di bank manapun. Jangankan 60 juta, 6.000 rupiah pun tidak akan bisa dia tarik dari mesin ATM. Dia sudah resmi menjadi gelandangan yang diburu utang. Sebuah kejatuhan finansial yang jauh lebih menyiksa daripada kematian fisik. Di sisi lain jalan, konflik internal yang sudah bisa kutebak mulai meledak. Ibu Sumiati, sang parasit tua yang masih menangisi gelang keroncong emasnya yang disita, kini bangkit dan menerjang Rani. Tangan keriputnya menjambak rambut berhair extension milik pelakor murahan itu dengan beringas. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Gara-gara anakku tergoda rayuan murahmu, kami jadi begini. Kembalikan hartaku. Kembalikan kehormatan anakku. Jerit Ibu Sumiati histeris, melupakan seluruh puja-pujinya kemarin. Rani tidak tinggal diam. Insting jalanannya berontak. Ia mendorong mertuanya itu hingga tersungkur, lalu balas menunjuk wajah Dimas yang masih terduduk di aspal. Tutup mulutmu, nenek tua. Anakmu yang penipu. Dia bilang dia kaya raya. Dia bilang rumah ini miliknya. Ternyata dia cuma laki-laki kere yang mencuri uang istri sahnya. Kalau aku tahu dia miskin, aku tidak sudi melahirkan anak ini. Tontonan yang sangat menghibur. Tiga benalu itu kini saling mencekik dan menyalahkan, menguliti kebusukan masing-masing di depan publik. Mereka disatukan oleh keserakahan, dan kini dihancurkan oleh keserakahan yang sama. Persatuan yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan uang curian memang akan selalu runtuh saat uang itu menguap. Aku menunduk, menatap kain daster lusuh yang kukenakan. Selama bertahun-tahun, kain ini menjadi tameng sekaligus saksi bisu dari seluruh hinaan mereka. Ibu Sumiati selalu menyebutku wanita kaku yang hanya bisa numpang hidup pada keringat putranya. Dimas selalu merasa dirinya memegang hak veto dalam setiap keputusan rumah tangga. Mengira aku hanyalah istri tak berdaya yang akan hancur tanpa gajinya. Betapa butanya mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali mereka memamerkan kekayaan, mereka sedang menelan aset beracun yang kusediakan. Mereka tidak sadar bahwa aku, wanita berdaster ini, bisa melakukan likuidasi aset dalam hitungan detik dan meruntuhkan istana pasir mereka tanpa perlu keluar dari rumah. Di layar monitor, aku melihat Hermawan berjalan mendekati Dimas yang masih terpuruk di tanah. Pengacaraku yang elegan itu merogoh bagian dalam jasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat, dan menjatuhkannya tepat di pangkuan Dimas. Itu adalah salinan resmi gugatan perdata bernilai 5.500.000.000 rupiah ditambah denda kerugian imaterial. Ucap Hermawan dengan suara baritonnya yang mematikan. Berkas audit forensik lengkap telah dilampirkan di dalamnya, memastikan tidak ada satupun pengacara di negeri ini yang bisa menyelamatkannya dari jerat hukum. Pengadilan akan menunggu kehadiran Anda, Saudara Dimas. Itu pun jika Anda masih punya ongkos untuk datang ke ibu kota. Hermawan berbalik, tidak menunggu balasan. Ia memberi isyarat kepada seluruh tim keamananku, lalu masuk ke dalam SUV hitam yang segera melaju pergi, meninggalkan debu yang mengepul dan menyelimuti tiga manusia hina itu. Aku menyandarkan punggung, membiarkan keheningan perlahan mengambil alih ruang kerjaku. Tugas Hermawan telah selesai. Tugasku di ruangan ini pun telah usai. Pintu keluar sudah tertutup rapat, dan mereka sekarang sepenuhnya berada di luar, di dunia nyata yang tak kenal ampun bagi orang miskin tanpa harga diri. Mulai malam ini, Dimas, Sumiati, dan Rani harus belajar bagaimana rasanya menjadi sampah sejarah yang ditolak oleh masyarakat. Mereka tidak akan lagi mencium aroma parfum mahal atau hidangan daging sapi pilihan. Mereka harus mulai mencari sebuah gubuk reot di sudut kota yang kumuh, tempat di mana bau selokan akan menjadi teman setia mereka setiap malam. Mereka akan belajar bahwa penderitaan terburuk bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan jatuh ke dalam kemiskinan setelah sempat mencicipi kekayaan yang bukan milik mereka. Kutekan tombol daya utama di meja kontrolku. 6 layar monitor raksasa itu menggelap secara serentak, memutus pandanganku dari pemandangan menyedihkan di kampung sana. Ruangan ini kembali menjadi gelap dan steril. Aku tidak perlu lagi melihat mereka. Bagiku, eksistensi mereka sudah resmi mati. Aku berdiri, merapikan rambutku,
dan melangkah keluar dari ruang bawah tanah, meninggalkan identitasku sebagai algojo korporat di balik pintu baja titanium. Saat aku melangkah menaiki tangga menuju ruang keluarga, aku mendengar suara langkah kaki kecil berlari menghampiriku. "Mama," panggil Nara, putri kecilku. Wajahnya sudah kembali ceria. Sisa air mata pagi tadi telah lenyap seutuhnya. Ia memeluk pinggangku dengan erat. "Iya, sayang. Mama di sini," balasku, mengelus rambutnya dengan penuh kelembutan. Sebuah kelembutan yang tidak akan pernah lagi didapatkan oleh ayahnya. "Kita jadi jalan-jalan, Ma?" Nara mau makan es krim yang besar. Aku tersenyum. Sebuah senyuman tulus dari seorang ibu yang baru saja memastikan masa depan putrinya aman dari cengkeraman para parasit. "Tentu saja, sayang. Kita akan pergi liburan kemanapun yang Nara mau. Mama sudah mengatur semuanya." Hari Raya Idul Fitri ini dimulai dengan tangisan kepedihan putriku, namun diakhiri dengan tawa kemenangannya. Dan di kejauhan sana, ratusan kilometer dari kehangatan rumah ini, sebuah keluarga palsu sedang memulai hari pertama mereka di neraka. Karma telah ditegakkan, dan saldo dendamku akhirnya lunas. Matahari hari kedua Lebaran akhirnya terbenam secara perlahan, menyisakan semburat merah darah di ufuk barat Kabupaten Karanganyar. Namun, tidak ada kedamaian maupun lantunan takbir yang menyertai datangnya malam bagi tiga sosok manusia yang kini terduduk lemas di trotoar berdebu. Tepat di luar gerbang besi perumahan elit yang terkunci rapat, Dimas Anggara, Ibu Sumiati, dan Rani terdampar bagaikan rongsokan yang dibuang dari peradaban manusia. Udara malam yang mulai menusuk pori-pori kulit berpadu dengan panasnya aspal jalanan yang masih menguap, menciptakan siksaan fisik berlapis yang mengiringi kehancuran mental mereka yang sesungguhnya. 3 jam yang lalu, mereka adalah penguasa pesta yang dipuja-puja oleh seluruh penduduk desa. Kini, mereka resmi menjadi gelandangan tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa harga diri yang tersisa. Dimas bersandar pada tiang lampu jalan berbahan beton. Kemeja sutranya yang mahal kini lecek, dipenuhi noda debu, dan basah oleh keringat dingin. Wajahnya yang tadinya memancarkan kesombongan seorang direktur sukses, kini berubah pucat pasi, cekung, dan dipenuhi urat-urat keputusasaan. Tangannya gemetar hebat saat ia kembali menatap layar ponselnya yang retak di bagian ujung akibat terjatuh saat insiden pengusiran brutal tadi siang. Layar retak itu menampilkan aplikasi perbankan digital yang seolah sedang menertawakan sisa hidupnya secara terang-terangan. Sistem autodebit yang diaktifkan Ratna secara paksa tidak hanya menyapu bersih saldo utamanya, tetapi juga mengunci semua fasilitas kredit, limit pinjaman siaga, hingga saldo deposito yang sengaja ia sembunyikan. Saldo akhirnya adalah mutlak di angka 0 rupiah. Seluruh ilusi capital gain yang ia banggakan kepada warga desa menguap tanpa sisa, meninggalkannya dalam status kebangkrutan yang paling memalukan. Dalam kepanikan yang terasa mencekik lehernya, Dimas mencoba menghubungi mantan rekan bisnis, sahabat, dan bawahannya di ibu kota. Ia memohon dengan suara bergetar, merendahkan harga dirinya hingga ke dasar jurang, hanya untuk meminjam uang Rp500.000 demi menyewa kamar losmen murah malam ini. Namun, setiap panggilan berakhir dengan penolakan sinis, makian, atau nada sibuk yang seketika mematikan harapannya. Kabar tentang pemecatannya yang memalukan melalui hak veto absolut komisaris utama telah menyebar layaknya wabah mematikan di lingkaran korporat. Begitu pula dengan statusnya yang kini menduduki peringkat teratas dalam daftar hitam perbankan nasional. "Maaf, Pak Dimas. Nama Bapak sudah masuk blacklist BI dengan catatan kriminal kategori berat. Saya tidak berani berurusan dengan orang yang sedang menghadapi gugatan perdata bernilai miliaran rupiah dari holding sebesar Kusuma Jayaland," ujar salah satu mantan relasi bankirnya dengan nada merendahkan, sebelum menutup telepon secara sepihak. Klik. Suara sambungan terputus itu terdengar seperti vonis mati. Dimas menundukkan kepalanya dalam-dalam, meremas rambutnya yang berminyak hingga rontok. Berkas audit forensik tebal yang dilemparkan pengacara Ratna tadi siang benar-benar telah mengunci semua pintu keluar kehidupannya. Tidak ada celah hukum yang bisa ia selusupi. Properti mewah yang ia banggakan sedari pagi hanyalah aset beracun yang melilit lehernya. Dan ia kini terjebak di dalam jaring laba-laba yang ia pintal sendiri tanpa ada ampunan. Di sisi lain trotoar yang remang-remang, suara renyekan anak haram Rani memecah keheningan malam yang canggung. Balita laki-laki itu menangis keras karena kehausan, kepanasan, dan digigit nyamuk jalanan. Rani, sang pelakor murahan yang riasan menornya sudah luntur berantakan bercampur air mata dan keringat,
mencoba menenangkan anaknya dengan botol susu yang isinya tinggal seperempat. Gaun kaftan sutra kebanggaannya yang ia pamerkan kepada tetangga desa kini kotor oleh lumpur aspal dan debu. Matanya yang liar dan memerah menatap Dimas, menuntut pertanggungjawaban dari pria yang berjanji akan menjadikannya nyonya besar yang tak tersentuh. Mas Dimas, lakukan sesuatu. Brengsek. Anakmu kehasan. Masa kita mau tidur di pinggir jalan raya seperti gembel begini? Jerit Rani. Suaranya parau dan melengking keras, kehilangan seluruh nada manjanya yang dulu selalu berhasil memabukkan dan menundukkan Dimas. Sebelum Dimas sempat membuka mulut untuk menjawab, Ibu Sumiati yang sedari tadi meringkuk kedinginan memeluk lututnya di dekat selokan, tiba-tiba bangkit berdiri. Rasa lapar yang melilit perutnya dan rasa kehilangan atas perhiasan emasnya membuat wanita tua itu benar-benar kehilangan kewarasannya. Sang parasit tua yang pagi tadi sangat memuja Rani setinggi langit, kini menatap wanita muda itu dengan kebencian dan kemarahan yang menyala-nyala di matanya. Diam kamu, perempuan pembawa sial, bentak Sumiati dengan suara serak. Telunjuknya yang keriput dan kini kosong tanpa kilau cincin emas menuding tepat ke depan wajah Rani. Gara-gara kamu dan anak harammu itu, Dimas jadi buta. Gara-gara kamu terus merengek minta dibelikan rumah dan perhiasan mahal, seluruh hartaku disita paksa oleh tim eksekutor bajingan itu. Kamu ini cuma benalu pembawa petaka yang menghancurkan hidup anakku yang sukses. Rani tidak terima disalahkan begitu saja. Insting bertahan hidup jalanannya meronta. Wajahnya mengeras, menampakkan tabiat aslinya yang kasar dan tak berpendidikan. Heh, nenek tua bangka, jaga mulutmu yang bau itu. Balas Rani tak kalah sengit, meludah ke arah aspal. Anakmu yang penipu. Dia bilang dia direktur utama yang kaya raya. Dia bilang rumah ini miliknya sendiri. Ternyata dia cuma laki-laki kere yang beraninya mencuri uang istri sahnya. Kalau aku tahu dia miskin dan banyak utang, aku tidak akan pernah sudi melahirkan anak ini. Harusnya kamu itu sadar diri. Kalian berdua yang sebenarnya miskin dari lahir. Tamparan verbal dari Rani mendarat telak di telinga dan kesombongan Sumiati. Dalam keputusasaan absolut di bawah temaram lampu jalan raya, di tengah caci maki yang bersahutan, pikiran Sumiati tiba-tiba melayang jauh pada sosok Ratna. Menantu pertamanya yang pendiam, penurut, yang selalu ia hina setiap hari hanya karena mengenakan daster lusuh di rumah. Menantu yang selalu ia tuduh tidak berguna dan hanya bisa numpang hidup pada keringat Dimas. Kini kebenaran itu menghantamnya bagai palu godam tepat di ulu hatinya. Rumah mewah di ibu kota yang selama ini ia tinggali, makanan enak yang ia makan setiap hari, tagihan rumah sakit, hingga uang arisan yang ia gunakan untuk pamer, semuanya berasal dari keringat Ratna. Ratna bukan menumpang hidup. Ratnalah yang menjadi inang kehidupan mereka selama ini. Dan karena kebodohan serta keserakahannya sendiri yang memilih membela sang pelakor murahan, ia telah menendang keluar tambang emasnya sendiri menuju kehancuran mutlak. Ratna? Ya Tuhan, Ratna yang punya semuanya. Rintih Sumiati dengan suara bergetar hebat. Ia merosot kembali ke atas aspal panas, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, lalu menangis terseduh-seduh meratapi kebodohannya yang tak termaafkan seumur hidupnya. Melihat mertua dan suaminya hancur berkeping-keping tanpa perlawanan, otak licik Rani mulai berputar cepat mengkalkulasi keadaan. Ia menatap lekat-lekat salinan dokumen likuidasi aset yang berserakan ditiup angin di dekat kaki Dimas. Pria ini sudah habis. Seluruh portofolio kekayaannya hanyalah kebohongan belaka. Dimas tidak akan pernah bisa membelikannya tas bermerek, mobil mewah, atau perhiasan lagi. Pria ini kini hanyalah sampah sejarah yang akan segera membusuk di dalam sel penjara. Rani tahu dengan pasti, bertahan bersama Dimas dan ibunya hanya akan menyeretnya masuk ke dalam neraka kemiskinan yang jauh lebih dalam. Ia tidak sudi membayangkan dirinya harus menjalani masa muda dengan tinggal di sebuah gubuk reot berdinding triplek kumuh dan menghirup bau selokan setiap pagi. Ia adalah wanita yang memuja harta benda di atas segalanya, dan Dimas kini hanyalah dompet kosong yang dipenuhi tagihan utang miliaran rupiah. Malam semakin larut dan mencekam. Angin dingin berhembus kencang menyapu debu jalanan, menusuk tulang-tulang mereka yang terbiasa dengan kehangatan selimut sutra dan pendingin ruangan mewah. Persatuan semu yang dibangun di atas fondasi pengkhianatan, kebohongan, dan uang curian kini benar-benar runtuh, hancur lebur tanpa sisa di pinggir jalan raya. Mereka saling membenci, saling menyalahkan, dan kini terjebak abadi dalam sangkar kemiskinan yang mereka buat sendiri. Di bawah kilau bintang malam Idul Fitri yang sunyi,
Tiga manusia hina itu merasakan pedihnya azab yang datang menghukum tanpa kompromi. Pukul 2 dini hari di Kabupaten Karanganyar. Angin malam berhembus beringas, membawa hawa dingin yang menusuk langsung ke sumsum tulang. Di pinggir jalan raya provinsi yang sepi dan minim penerangan, tidak ada lagi sisa-sisa kemeriahan lebaran. Panggung sandiwara telah runtuh sepenuhnya. Di atas aspal yang mulai mendingin, tergeletaklah sisa-sisa manusia yang siang tadi merasa berdiri di puncak dunia. Pandangan dari atas langit malam ini hanya menangkap tiga wujud menyedihkan yang tak lebih berharga dari kotoran jalanan. Dimas Anggara tertidur dengan posisi meringkuk layaknya janin, memeluk lututnya sendiri di trotoar berdebu. Kemeja sutra mahalnya yang kotor oleh tanah kini menjadi selimut tipis yang tak mampu menahan hawa dingin. Di sebelahnya, Ibu Sumiati bersandar pada tiang listrik beton, mendengkur dengan napas putus-putus. Wajah keriputnya tampak 15 tahun lebih tua akibat syok dan kelelahan mental yang menguras habis kewarasannya. Namun, tidak semua dari mereka tertidur lelap. Dalam kegelapan malam, sepasang mata liar menatap nyalang. Rani. Wanita itu duduk bersila dalam diam, memeluk anak balitanya yang tertidur pulas akibat kelelahan menangis. Insting jalanan di dalam nadi Rani berdetak sangat kencang. Sedari tadi, otaknya yang licik terus melakukan kalkulasi matematis yang kejam. Ia menatap wajah Dimas yang tertidur dengan tatapan penuh kejijikan dan penghinaan mutlak. Pria dungu di hadapannya ini bukanlah pangeran berkuda putih yang akan mengangkat derajatnya. Pria ini hanyalah sebuah aset beracun yang sebentar lagi akan dieksekusi oleh hukum. Rani sangat memahami realitas. Salinan draft gugatan perdata bernilai 5.500.000.000 rupiah yang dilemparkan oleh pengacara sang istri sah tadi siang adalah vonis mati yang tak bisa dibatalkan. Berkas audit forensik itu telah mengunci setiap celah napas Dimas. Ditambah lagi dengan status pria itu yang kini menduduki kasta terendah dalam blacklist BI. Jangankan membelikan Rani tas bermerek atau rumah mewah, Dimas bahkan tidak akan mampu membelikan susu formula untuk besok pagi. Pria itu telah dilumpuhkan total oleh hak veto istrinya. Seluruh tabungannya telah disapu bersih oleh sistem autodebat pemulihan kerugian. Rani menyadari satu kebenaran absolut. Bertahan di sisi Dimas dan ibunya sama saja dengan bunuh diri secara perlahan. Dengan gerakan sangat pelan dan penuh perhitungan, Rani mengulurkan tangannya. Ia merogoh saku jas Dimas yang tergeletak di aspal, mencari sisa-sisa kehidupan yang bisa ia hisap. Jemarinya menemukan sebuah dompet kulit tipis. Rani membukanya dalam kegelapan. Tidak ada kartu kredit elit di sana. Semuanya sudah menjadi sampah plastik yang tertolak. Namun, di sela-sela lipatan dompet, Rani menemukan 4 lembar uang 100 ribuan yang lecek. Sisa uang tunai terakhir di dunia milik Dimas Anggara. Tanpa keraguan sedetik pun, sang pelakor murahan itu menarik lembaran uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kutangnya. Ia mengemasi popok anaknya, bangkit berdiri, dan meludah pelan tepat di sebelah sepatu Dimas. Tidak ada cinta. Tidak ada kesetiaan. Hubungan yang murni dibangun di atas dasar capital gain palsu dan keserakahan memang dirancang untuk hancur berantakan saat keran uang itu ditutup. Rani membalikkan badannya, melangkah menembus kegelapan malam, menyetop sebuah truk sayur yang melintas pelan, dan menghilang selamanya dari kehidupan Dimas. Sang benalu telah melepaskan inangnya yang mati, melompat pergi untuk mencari korban baru di tempat lain. 2 jam berlalu. Adzan subuh mulai berkumandang sayup-sayup dari kejauhan, memecah keheningan yang mencekam. Dimas menggeliat, merasakan tulang punggungnya remuk akibat tidur beralaskan beton trotoar. Ia membuka matanya dengan susah payah, disambut oleh realitas yang jauh lebih menakutkan daripada mimpi terburuk manapun. Kesadarannya langsung ditarik paksa pada fakta bahwa ia bukan lagi seorang direktur. Ia adalah seorang kriminal miskin yang baru saja diusir secara fisik oleh pasukan eksekutor. Pandangan Dimas menyapu sekeliling. Ia tersentak bangun, jantungnya berpacu liar. Rani? Rani? Panggilnya dengan suara parau. Hanya gema angin yang membalas teriakannya. Dimas meraba saku jasnya dengan panik. Dompetnya terbuka, dan lembaran uang terakhirnya telah lenyap. Kekosongan absolut menghantam rongga dadanya dengan kekuatan palu godam. Wanita yang demi dirinya ia rela mengkhianati pernikahan sucinya. Wanita yang demi dirinya ia berani merampok portofolio perusahaan istrinya sendiri, kini meninggalkannya bagai anjing kurap di pinggir jalan. Jeritan serak tiba-tiba mengiris udara pagi. Ibu Sumiati terbangun dan langsung menyadari hilangnya wanita simpanan putranya itu. Dia kabur. Perempuan sundal itu kabur membawa uangmu, Dimas. Ratap Sumiati.
memukul-mukul aspal dengan kedua tangannya yang gemetar. Wajahnya bersimbah air mata penyesalan yang terlambat. Sudah ibu bilang, dia itu cuma parasit. Dia itu iblis yang dikirim untuk menghancurkan keluarga kita. Gara-gara dia, kita jadi begini. Ibu diam. Diam, bentak Dimas. Suaranya pecah oleh keputusasaan yang meluap-luap. Ia menjambak rambutnya sendiri, menatap nanar ke arah gerbang klaster Diamond yang tertutup rapat, menyembunyikan rumah mewah yang kini telah kembali dalam proses likuidasi aset oleh pemilik sahnya. Di titik terendah inilah, wajah Ratna melintas di benak Dimas. Istrinya yang selalu diam. Istrinya yang selalu menunduk saat dihina. Istrinya yang selalu mengenakan daster lusuh saat menyambutnya pulang ke rumah. Baru sekarang, di tengah dinginnya aspal jalan raya, Dimas menyadari betapa bodoh dan piciknya ia selama ini. Daster lusuh itu bukanlah simbol kemiskinan, melainkan mahkota kesederhanaan dari seorang ratu pembunuh berdarah dingin. Ratna tidak pernah marah karena ia sedang sibuk menyiapkan peti mati finansial untuk suami yang mengkhianatinya. Sumiati merangkak mendekati putranya, memeluk kaki Dimas dengan tatapan kosong. Kesombongannya telah menguap menjadi abu. Dimas, ayo kita pulang ke Jakarta. Kita minta maaf pada Ratna. Dia pasti mau memaafkan kita. Kita ini keluarganya. Ibu janji tidak akan menghinanya lagi. Kita tidak punya rumah, Bu. Bisik Dimas kosong, matanya menatap hampa ke depan. Kita tidak punya ongkos. Kita tidak punya apa-apa. Selama ini kita cuma numpang hidup padanya. Dengan langkah gontai yang menyeret keputusasaan, Dimas membantu ibunya berdiri. Dua manusia malang itu berjalan terseok-seok tak tentu arah menyusuri pinggir jalan provinsi. Layaknya sampah sejarah yang tak diakui oleh peradaban. Kaki-kaki telanjang mereka yang lecet akhirnya membawa mereka ke sebuah pom bensin kumuh 2 km dari lokasi pengusiran. Di sanalah mereka berakhir. Di pelataran musala pom bensin yang lembab dan berkerak, berdampingan dengan kotak infak yang penyok. Mereka duduk meringkuk di sudut yang gelap. Hawa dingin dari lantai keramik yang retak menyatu dengan bau selokan yang menyengat tajam dari toilet umum di sebelahnya. Aroma busuk itu merasuk ke dalam hidung mereka, memaksa mereka menelan realitas kemiskinan yang menjijikkan. Sumiati menangis tanpa suara, memeluk perutnya yang melilit menahan lapar. Tidak ada lagi kalung emas, tidak ada lagi puja-puji tetangga. Bayangan rumah mewah di Jakarta telah sirna, tergantikan oleh masa depan gelap di sebuah gubuk reot pinggiran kota yang menanti mereka. Jika mereka beruntung bisa bertahan hidup, mereka telah resmi menjadi gelandangan. Tidak ada tangan yang akan menolong. Tidak ada belas kasihan yang akan turun dari langit. Hukum karma telah dijatuhkan secara tunai tanpa dicicil, mengunci rapat pintu masa lalu mereka, dan membiarkan mereka membusuk di dalam neraka yang mereka gali dengan kedua tangan mereka sendiri. Fajar ketiga setelah hari lebaran yang kelam itu menyapa dengan raungan sirene kepolisian yang memecah keheningan di pelataran musala pom bensin Kabupaten Karanganyar. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru menyapu dinding keramik yang kotor, menyorot langsung ke wajah dua manusia yang meringkuk layaknya tumpukan kain lap buangan. Dimas Anggara dan Ibu Sumiati terpaksa membuka mata mereka yang membengkak, hanya untuk disambut oleh moncong senjata dan seragam aparat penegak hukum yang berdiri menjulang di atas mereka. Seorang perwira polisi melangkah maju, didampingi oleh Hermawan dan dua orang perwakilan tim eksekutor hukum dari PT Kusuma Jayalan. Tidak ada ruang negosiasi. Tidak ada celah untuk bersembunyi. Saudara Dimas Anggara, Anda resmi ditahan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang korporat, tegas sang perwira, membacakan surat perintah penangkapan yang dicetak tebal. Berkas audit forensik dari perusahaan Anda telah diserahkan sebagai alat bukti utama yang tak terbantahkan. Selain itu, Anda juga berstatus sebagai tergugat utama dalam gugatan perdata bernilai 5.500.000.000 rupiah ditambah denda imaterial. Dimas tidak melawan. Pria yang dulu begitu mengagungkan capital gain palsu itu kini hanya bisa mengangkat kedua tangannya yang bergetar hebat. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangannya terdengar seperti dentang lonceng kematian yang meremukkan sisa jiwanya. Seluruh otoritas dan kebanggaannya telah menguap. Kartu kredit elitnya telah lama mati tertolak mesin karena namanya terukir permanen di kasta terbawah dalam daftar blacklist BI. Saldo rekeningnya yang telah dikuras habis oleh algoritma autodebat memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa menyewa pengacara pembela. Ia akan menghadapi pengadilan ini sendirian, tanpa senjata, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Ibu Sumiati menjerit histeris hingga suaranya serak.
Wanita tua itu merangkak memeluk lutut polisi, memohon ampun dengan air mata darah yang membasahi aspal berdebu. "Tolong Pak, anak saya ini orang kaya. Dia direktur hebat di Jakarta. Jangan tangkap dia. Ini semua salah si pelakor murahan itu yang menguras uangnya." Namun aparat penegak hukum tidak mempedulikan racauan sang parasit tua. Dimas ditarik kasar dan didorong masuk ke dalam mobil tahanan berlapis baja. Melalui kaca jendela berjeruji, Dimas menatap ibunya yang meraung memukul-mukul tanah. Itu adalah tatapan terakhir mereka sebagai manusia bebas. Mulai detik ini, Dimas resmi menjadi sampah sejarah yang akan membusuk di balik jeruji penjara dengan tingkat keamanan tinggi, menanggung beban utang miliaran yang tidak akan lunas meskipun ia menukar nyawanya sendiri di pasar gelap. 2 bulan berlalu sejak penangkapan tragis tersebut. Hukuman karma tidak berhenti hanya di balik jeruji besi. Bagi Ibu Sumiati, neraka dunia baru saja menggelar karpet merahnya. Di sebuah kawasan kumuh dan liar di pinggiran rel kereta api ibu kota, jauh dari gemerlap perumahan elit yang dulu selalu ia banggakan pada teman-teman arisannya, Sumiati kini menghuni sebuah gubuk reot berukuran 2 kali 3 meter. Atap seng karatan itu bocor berhamburan setiap kali hujan deras turun, dan dinding tripleknya dipenuhi koloni rayap kelaparan. Tidak ada lagi lantai marmer Italia yang dingin. Tidak ada lagi sofa empuk atau pendingin ruangan. Udara di dalam gubuk itu selalu pengap, panas, dan bercampur secara permanen dengan bau selokan hitam yang menggenang pekat tepat di depan pintunya. Sumiati duduk meringkuk di sudut ruangan yang gelap, mengenakan pakaian compang-camping basah yang sudah berbulan-bulan tak pernah dicuci. Rambutnya memutih penuh kutu dan kusut masai, persis seperti gelandangan yang telah lama kehilangan akal sehatnya. Tangannya yang kurus kering menyisakan tulang terus mengusap-usap pergelangan tangannya yang kosong. Berhalusinasi membayangkan deretan gelang keroncong emas yang dulu selalu bergemerincing setiap kali ia berbicara. "Ratna? Ratna menantuku yang baik hati." Gumam Sumiati dengan tatapan kosong menyala, tertawa-tawa sendiri dalam keputusasaan yang melahirkan kegilaan. Ratna yang belikan ibu rumah mewah. Ratna tidak pernah numpang hidup. "Dimas, panggil istrimu pulang." "Nak, ibu mau makan daging sapi hari ini." Namun yang menjawab panggilannya hanyalah derik nyaring tikus got yang berlarian mencari sisa makanan busuk di dekat kakinya. Wanita tua itu telah kehilangan segalanya. Ilusi kekayaan yang ia bangun dari memeras keringat wanita yang selalu ia hina kini runtuh menimpa kewarasannya sendiri. Ia menyadari terlalu lambat bahwa dirinya dan putranya hanyalah segerombolan benalu tak tahu diri. Kini, saat pohon inang utama itu mencabut pasokan nutrisinya, sang benalu hanya bisa mengering, mati perlahan dalam kehinaan yang tak berujung, memakan sisa usianya dalam penyesalan yang membakar jiwa tanpa ada jalan kembali. Nasib serupa juga menimpa Rani, yang dikabarkan berakhir menjadi pelayan bar rendahan yang dikejar-kejar lintah darat setelah uang curiannya habis dalam sekejap. Ribuan kilometer dari bau busuk dan penderitaan hina itu, pemandangan yang 180 derajat bertolak belakang terbentang indah di bawah hamparan langit biru benua Eropa. Di balkon luas sebuah penthouse suite VVIP Hotel Bintang 5 di pesisir Danau Jenewa, Swiss, Ratna duduk menyilangkan kaki menikmati secangkir teh Earl Grey hangat. Udara musim semi yang sejuk membelai wajahnya yang kini bersinar terang dan berkuasa tanpa beban sedikit pun. Tidak ada lagi wanita penurut yang rela menyembunyikan identitas aslinya. Tidak ada lagi pemandangan kain das terlusuh yang selama bertahun-tahun menutupi kejeniusan dan kekayaan finansialnya. Pagi ini, sang ratu arsitek pembalasan itu mengenakan setelan busana haute couture keluaran desainer ternama kota Paris, yang harganya dengan mudah setara dengan 3 tahun total gaji mantan suaminya. Di atas meja kaca berlapis emas murni di hadapannya, sebuah tablet tipis menampilkan panggilan video trankripsi dari Hermawan, sang ujung tombak hukum kepercayaannya. Laporan visual dari pengacara itu menyatakan bahwa proses likuidasi aset telah paripurna 100%. Seluruh sisa properti, kendaraan bermotor, dan kekayaan yang sempat diklaim secara ilegal oleh Dimas kini telah kembali seutuhnya ke dalam portofolio utama PT Kusuma Jaya Land. Rumah megah di Karanganyar yang sempat menjadi aset beracun akibat ulah kotor sang mantan suami kini telah berhasil dilelang dan dijual kembali dengan harga sangat tinggi kepada investor asing, menghapus seluruh jejak kotor keluarga pengkhianat itu dari sejarah pembukuan perusahaan selamanya. Kehancuran musuhnya dijamin seutuhnya oleh hak veto yang tak bisa diganggu-gugat. Ratna meletakkan cangkir teh porselennya dengan anggun, menyunggingkan senyum simetris yang dingin,
elegan, dan benar-benar tak tersentuh. Dendam pribadinya telah tuntas terbayar lunas. Keadilan mutlak telah ditegakkan dengan cara yang paling aristokratis dan beradab. Ia tidak perlu turun tangan dan mengotori kuku-kuku jarinya dengan kekerasan fisik. Ia hanya menggunakan supremasi hukum, kekuatan uang, dan perhitungan matematis yang tanpa ampun untuk memusnahkan musuh-musuhnya dari peta kehidupan. Mama, lihat ke bawah, ada banyak angsa putih di danaunya. Suara riang dari Nara memecah keheningan yang elegan itu. Putri kecilnya berlari keluar dari dalam kamar tidur mewah mereka, mengenakan mantel musim dingin berbahan wol premium berwarna merah muda. Tertawa lepas bebas tanpa sedikit pun jejak trauma masa lalu. Sisa air mata kesedihan yang sempat membasahi pipi gadis kecil itu di pagi lebaran yang kelam itu kini telah terhapus sempurna, digantikan oleh tawa kebahagiaan sejati yang tak terhingga nilainya. Ratna segera merentangkan kedua lengannya lebar-lebar, menyambut putri semata wayangnya ke dalam pelukan yang hangat dan protektif. Iya, sayangku. Angsanya cantik dan anggun sekali, sama persis seperti Nara. Hari ini anak mama mau jalan-jalan kemana lagi? Nara mau naik perahu keliling danau. Terus habis itu mau makan coklat Swiss yang banyak sekali. Jawab gadis kecil itu dengan antusiasme yang menghangatkan hati Ratna. Tentu saja. Semua dunia ini adalah milikmu. Dan mama akan memberikan apapun untuk kebahagiaan putri mama. Bisik Ratna tulus, mencium pucuk kepala Nara dengan penuh kasih sayang yang mendalam. Sambil terus memeluk erat putrinya, pandangan mata tajam Ratna tertuju jauh melintasi hamparan danau biru yang tenang dan damai. Ia telah sepenuhnya memenangkan peperangan brutal ini. Pengkhianatan menyakitkan di masa lalu kini hanyalah debu kotor yang tertiup angin peradaban. Ia dengan senang hati membiarkan para parasit pengkhianat itu tenggelam dalam penderitaan tiada akhir dan kegilaan mereka sendiri di sudut dunia yang paling kumuh dan tak tersentuh cahaya. Kisah kelam ini berawal dari sebuah kebohongan hina dan tangisan rasa sakit di hari raya suci, namun diakhiri secara epik dengan tawa kemenangan di puncak takhta kekuasaan yang tak mungkin lagi tergoyahkan. Ratna, sang penguasa kehidupan yang sesungguhnya, akhirnya melangkah bebas dan bangga ke masa depannya yang cerah gemilang, meninggalkan kepingan masa lalunya membusuk secara abadi di dalam kegelapan yang pantas mereka dapatkan. Tamat.